Langit di atas Jakarta membentang seperti kanvas raksasa yang dilukis dengan warna-warna senja yang lembut, jingga, nila, dan sentuhan merah muda pucat. Aku selalu mencintai waktu-waktu seperti ini. Saat transisi, ketika hiruk-pikuk kota mulai mereda, berganti dengan kehangatan lampu-lampu yang berpendar dari jendela-jendela rumah, menjanjikan perlindungan dan ketenangan. Dari jendela ruang kerjaku di lantai 2, aku bisa melihat Arya, putraku yang berusia 5 tahun, sedang bermain di taman kecil kami di halaman belakang. Tawa renyahnya yang meledak-ledak saat ia berhasil membuat gelembung sabun raksasa adalah melodi terindah di duniaku. Namaku Anindita. Di permukaan, hidupku adalah sebuah potret kesuksesan yang diimpikan banyak orang. Di usia 34, aku adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, posisi yang kurai dengan dedikasi dan jam kerja yang tak terhitung. Rumah ini, rumah 2 lantai yang nyaman di pinggiran kota yang tenang, adalah bukti nyata dari kerja kerasku dan Bayu, suamiku. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Dinding ruang keluarga dicat dengan warna krem hangat yang kami pilih bersama setelah berdebat selama seminggu penuh. Rak buku dari kayu jati solid di sudut ruangan adalah barang pertama yang kami beli dengan bonus pertamaku, diisinya dengan novel-novel favoritku dan buku-buku arsitektur tebal milik Bayu. Ini bukan sekadar bangunan, ini adalah surga kecil kami, monumen cinta dan perjuangan bersama. Kami adalah tim. Itulah mantra yang selalu kami ucapkan sejak awal pernikahan kami 8 tahun yang lalu. Kami memulai dari sebuah kontrakan sempit dengan atap yang sering bocor, berbagi semangkuk mie instan di akhir bulan, namun dipenuhi dengan mimpi-mimpi besar. Suatu hari nanti, Nindi, kata Bayu suatu malam, sambil menggenggam tanganku di tengah kegelapan karena listrik padam, kita akan punya rumah dengan taman untuk anak-anak kita. Aku akan merancangnya sendiri, dan kamu yang akan mengisinya dengan kehangatan. Dan kami berhasil. Bayu, dengan bakatnya sebagai arsitek yang brilian, dan aku, dengan kegigihanku meniti karir. Janji kami sederhana, semua yang kami miliki adalah milik bersama. Rekening ban bersama, cicilan rumah bersama, keputusan bersama. Transparansi dan kepercayaan adalah fondasi kokoh yang kami yakini menopang pernikahan kami. Karena fondasi itulah, aku tidak pernah ragu sedetik pun ketika keputusan besar itu harus diambil. Keputusan tentang masa depan Rania, adikku satu-satunya. Di kampung, orang tua kami hidup dari sepetak sawah yang hasilnya tidak menentu. Mereka adalah jiwa-jiwa sederhana yang telah mengorbankan segalanya agar aku bisa mengenyam pendidikan tinggi di Jakarta. Mereka telah menanam benih, dan kini giliranku untuk memastikan pohon keluarga kami terus tumbuh. Rania, yang lulus SMA dengan nilai cemerlang, adalah harapan baru itu. Aku ingat betul malam itu, di meja makan. Aku mengutarakan niatku untuk membiayai kuliah Rania sepenuhnya di Jakarta, di salah satu universitas swasta terbaik. Orang tuaku di seberang telepon terdengar terharu sekaligus ragu, khawatir akan membebani kami. Bayu, yang duduk di hadapanku, tersenyum dengan senyumnya yang selalu bisa menenangkanku. Ia meraih tanganku di atas meja. Tentu saja kita akan melakukannya, sayang, katanya dengan suara mantap. Rania itu adikku juga. Pendidikan adalah investasi terbaik. Jangan khawatirkan soal biaya. Kita akan atur bersama. Ini untuk keluarga kita. Dukungan penuh darinya menghapus semua keraguanku. Hatiku membengkak oleh rasa syukur dan cinta. Betapa beruntungnya aku memiliki suami seperti Bayu. Dia tidak hanya mencintaiku, dia mencintai seluruh keluargaku. Maka dimulailah babak baru itu. Rania pindah ke Jakarta dengan mata berbinar-binar penuh harapan. Aku tidak ingin dia merasakan kesulitan yang pernah kurasakan dulu, harus menempuh perjalanan 2 jam setiap hari dari kos-kosan murah di pinggiran kota. Aku menggunakan sebagian tabunganku untuk menyewakan sebuah rumah kontrakan kecil yang bersih dan nyaman di dekat kampusnya. Aku tidak hanya membayar sewanya, aku mengisinya dengan cinta. Aku dan Bayu menghabiskan akhir pekan berburu perabotan bekas yang masih layak pakai, mengecat ulang dindingnya dengan warna biru langit yang ceria, dan memasang rak-rak buku untuknya. Biar aku saja yang pasang AC-nya, Nindi, kata Bayu suatu hari, menyeka keringat di dahinya. Kasihan Rania kalau kepanasan, nanti tidak bisa konsentrasi belajar. Biar aku yang antar galon air minum setiap minggu,
tawarnya di lain waktu. Sekalian aku lewat sana pulang dari kantor. Aku melihat semua itu sebagai wujud kasih sayang seorang kakak ipar. Aku begitu tersentuh oleh perhatiannya. Bayu seringkali menjadi orang pertama yang dihubungi Rania jika ada masalah, entah itu laptopnya yang rusak atau tugas kuliahnya yang sulit. Mas Bayu lebih mengerti soal gambar teknik, kata Rania di telepon. Aku ikut senang melihat mereka begitu akrab. Aku merasa berhasil, tidak hanya dalam memberikan pendidikan untuk adikku, tetapi juga dalam membangun sebuah keluarga besar yang hangat dan saling mendukung. Namun, perlahan, tanpa kusadari, mozaik indah di dinding surgaku mulai menunjukkan retakan-retakan halus. Semuanya dimulai dengan kata, lembur. Awalnya hanya sesekali, proyek baru di kantornya menuntut perhatian lebih. Aku memakluminya. Dunia arsitektur memang seperti itu. Aku akan menunggunya pulang, terkadang sampai lewat tengah malam, dengan makan malam yang sudah dingin namun tetap kusajikan dengan senyum. Tapi frekuensinya semakin meningkat. 3-4 kali seminggu. Terkadang bahkan di akhir pekan. Maaf ya, sayang, bisiknya suatu malam, mencium keningku saat aku sudah setengah tertidur. Ia berbau asap rokok dan kopi, aroma khas seorang pekerja keras. Kliennya banyak maunya. Revisi terus. Tapi bayarannya besar. Sebentar lagi juga selesai, nanti kita liburan, ya? Aku percaya. Tentu saja aku percaya. Lalu, retakan kedua muncul, keuangan. Biasanya, setiap awal bulan, kami akan duduk bersama, membuka laptop, dan mengalokasikan gaji kami berdua untuk semua kebutuhan, cicilan, tagihan, tabungan, investasi, dan uang belanja. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, kontribusi Bayu mulai tersendat. Pembayaran dari klien diundur, Nindi, katanya dengan wajah menyesal. Biasa, birokrasi, kamu talangi dulu, ya? Minggu depan pasti aku ganti. Minggu depan menjadi 2 minggu, lalu menjadi akhir bulan. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Gajiku lebih dari cukup untuk menutupi semuanya. Aku adalah istrinya, partnernya. Dalam suka dan duka, dalam lancar dan seret. Aku tidak ingin menambah bebannya dengan keluhan-keluhan sepele. Aku tidak sadar bahwa uang yang seharusnya menjadi semen untuk memperkokoh bangunan kami, ternyata dialirkan untuk membiayai pembangunan istana dosa di tempat lain. Perubahan pada Bayu pun mulai kurasakan, meski ku tepis jauh-jauh sebagai perasaanku saja. Dia menjadi lebih sering memegang ponselnya, tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan buru-buru menyembunyikannya saat aku mendekat. Grup alumni, isinya orang-orang konyol, jawabnya enteng saat kutanya. Dia juga menjadi lebih mudah marah untuk hal-hal kecil. Pernah suatu kali aku lupa membelikan kopi favoritnya, dan dia membentakku, mengatakan aku tidak lagi perhatian padanya. Dia segera meminta maaf setelahnya, memelukku dan mengatakan bahwa dia hanya sedang stres karena pekerjaan. Aku memaafkannya, tentu saja. Yang paling aneh adalah interaksinya dengan Rania. Perhatiannya terasa berlebihan. Saat kami sesekali makan malam bertiga, matanya seolah tak pernah lepas dari adikku. Pujiannya mengalir deras. Kamu makin pintar saja, Ran. Cepat sekali belajarnya, atau baju ini bagus sekali di badanmu, cocok. Aku sempat merasa sedikit cemburu, perasaan konyol yang langsung kuhapus. Tentu saja dia bangga pada adik iparnya. Aku pun begitu. Suatu sore, aku mampir ke kontrakan Rania untuk mengantarkan kue buatanku. Aku menemukan sebuah kemeja pria tersampir di sandaran kursi. Kemeja yang model dan warnanya sangat mirip dengan milik Bayu. Oh, ini, kata Rania, wajahnya sedikit memerah saat melihat arah pandanganku. Punya teman sekelompokku, Kak. Tadi kami kerja tugas sampai malam, dia kehujanan, jadi aku pinjamkan kaos kering. Kemejanya ketinggalan. Penjelasannya terdengar masuk akal. Aku mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Mengapa aku harus curiga? Dia adalah darah dagingku. Dinding kepercayaanku padanya begitu tinggi dan tebal, tak terpikirkan olehku bahwa di balik dinding itu, pengkhianatan terbesar sedang bersemayam. Puncak dari semua kebohongan itu dirancang dengan sangat sempurna, sebuah mahakarya penipuan. Sekitar sebulan yang lalu, Bayu pulang dengan wajah berseri-seri.
Dia membawa kabar gembira. Perusahaannya memenangkan tender sebuah proyek besar di Surabaya, pembangunan sebuah resor mewah. Dan dia ditunjuk sebagai kepala arsiteknya. Ini kesempatan sekali seumur hidup, Nindi, katanya, matanya berbinar penuh ambisi. Kalau proyek ini berhasil, namaku akan melambung. Kita bisa melunasi sisa cicilan rumah. Kita bisa menyekolahkan Arya di sekolah internasional. Aku ikut hanyut dalam antusiasmenya. Aku memeluknya erat, merasakan kebanggaan yang membuncah. Tentu saja aku mendukungnya. Ini adalah impiannya. Impian kami. Selama beberapa minggu, rumah kami dipenuhi dengan pembahasan tentang proyek Surabaya. Dia menunjukkan padaku gambar-gambar desainnya yang rumit, menjelaskan konsep-konsep arsitektur yang tidak ku mengerti tapi tetap ku dengarkan dengan penuh minat. Dia bahkan melakukan beberapa kali panggilan konferensi di ruang kerja, sengaja mengeraskan suaranya agar aku bisa mendengar betapa serius dan profesionalnya dia. Semua itu adalah sebuah pertunjukan. Sebuah panggung sandiwara yang megah, dan aku adalah satu-satunya penonton yang membayar tiket dengan kepercayaan buta. Lalu, hari keberangkatan itu pun tiba. Dia harus berada di Surabaya selama seminggu penuh untuk survei lokasi awal dan rapat dengan investor. Pagi itu, aku membantunya berkemas. Aku menyetrika kemeja-kemeja terbaiknya, memastikan semua keperluannya masuk ke dalam koper. Aku bahkan menyelipkan sebuah foto kami bertiga, aku, dia, dan Arya, di saku jasnya. Supaya kamu tidak lupa pulang, kataku sambil tertawa kecil. Bagaimana mungkin aku bisa lupa pada surgaku? Jawabnya, lalu menciumku dengan lembut. Di depan pintu, kami berpamitan. Arya memeluk kaki ayahnya erat-erat. Ayah jangan lama-lama, ya. Nanti siapa yang bacain cerita monster? Bayu berjongkok, menatap mata putranya. Pasti, jagoan. Ayah kerja sebentar saja, untuk beli mainan baru buat Arya. Dia memeluk Arya, lalu berdiri dan memelukku untuk terakhir kalinya. Pelukan itu terasa erat dan lama. Saat itu, aku mengartikannya sebagai pelukan cinta. Kini aku tahu, itu adalah pelukan perpisahan seorang pengecut. Aku menatap mobilnya yang perlahan menjauh, hingga hilang di tikungan jalan. Aku kembali masuk ke dalam rumah yang tiba-tiba terasa lebih lengang. Aku memulai hariku seperti biasa, mengantar Arya ke sekolah, pergi bekerja, dan pulang di sore hari. Aku mencoba menelepon Bayu di malam hari untuk mengucapkan selamat malam, tapi ponselnya tidak aktif. Mungkin masih rapat atau sinyalnya jelek di lokasi proyek, pikirku. Aku menidurkan Arya, membacakan 2 cerita monster sebagai ganti ayahnya. Setelah Arya terlelap, aku duduk di sofa ruang keluarga, ditemani secangkir teh hangat. Rumah ini terasa begitu sunyi. Aku iseng membuka media sosial, melihat-lihat foto-foto teman. Lalu, aku terpikir untuk menelepon Rania, menanyakan kabarnya dan memastikan dia tidak butuh apa-apa selagi Mas Bayu, yang biasa membantunya sedang tidak ada. Aku menekan nomornya. Panggilan pertama tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Di dering ketiga, panggilannya dijawab. Halo, Kak? Suara Rania terdengar aneh. Lirih dan terengah-engah, seolah dia habis berlari. Halo, Dek. Lagi sibuk? Ya? Kakak cuma mau tanya kabar. Ah, iya, Kak. Baik, baik. Ini, lagi banyak tugas kelompok, jawabnya terbata-bata. Di latar belakang teleponnya, aku mendengar sebuah suara yang samar. Bukan suara musik atau televisi. Bukan suara teman-temannya yang sedang berdiskusi. Itu adalah suara pengumuman interkom. Suara yang khas sekali kudengar di rumah sakit. Kamu lagi di mana, Dek? Kok kayak di tempat umum? Tanyaku, alisku bertaut. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar Rania menahan napas. Oh, ini di kafe dekat kampus, Kak. Mungkin suara dari TV kafe. Sudah dulu ya, Kak. Aku dipanggil teman-teman. Nanti aku telepon lagi. Klik. Telepon ditutup begitu saja. Aku menatap layar ponselku dengan perasaan aneh yang mulai merayap di hatiku. Kebohongannya begitu kentara. Suara itu jelas bukan suara TV di kafe. Mengapa dia berbohong? Dan mengapa suaranya terdengar begitu panik dan kesakitan? Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk.
Mungkin temannya ada yang sakit dan dia sedang menjenguk. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Aku bangkit dari sofa, berniat untuk mencuci cangkir dan segera tidur. Saat itulah ponselku bergetar lagi. Sebuah panggilan masuk dari Karina, sahabatku sejak kuliah yang kini tinggal dan bekerja di Surabaya. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang, seolah tahu bahwa panggilan ini akan mengubah segalanya. "Halo, Kar," sapaku, mencoba terdengar ceria. "Nindi," suara Karina di seberang terdengar ragu dan penuh simpati. "Maaf menelepon malam-malam. Kamu baik-baik saja?" "Baik. Kenapa memangnya?" "Kamu kayak habis lihat hantu," kataku mencoba bergurau, meskipun firasat burukku semakin kuat. Aku sedang di rumah sakit ibu dan anak harapan Bunda, Nindi. Anakku kena demam berdarah, jelasnya. Tapi bukan itu masalahnya. Aku bingung harus bilang bagaimana. "Bilang saja, Kar." "Ada apa?" Karina menarik napas panjang. "Aku baru saja melihat Mas Bayu di sini. Di ruang tunggu UGD. Aku sempat merasa lega." "Oh, syukurlah kalau begitu. Dia memang di Surabaya. Mungkin dia sedang menjenguk kolega atau saudaranya yang sakit. Titip salam ya buat dia." "Bukan, Nindi," potong Karina cepat, suaranya terdengar serius. "Dia tidak menjenguk siapa-siapa. Dia sedang mengurus seorang wanita muda yang mau melahirkan. Wanita itu kesakitan luar biasa, dan Mas Bayu terlihat sangat panik. Dia yang menandatangani semua dokumen pendaftaran." Duniaku berhenti berputar. Teh hangat yang tadi ku minum seolah berubah menjadi bongkahan es di perutku. "Wanita, siapa, Kar?" tanyaku dengan suara bergetar, nyaris berbisik. Hening yang terasa menyiksa menggantung di udara selama beberapa detik, sebelum Karina akhirnya menjawab dengan suara pelan yang terdengar seperti vonis mati. "Itu sebabnya aku meneleponmu, Nindi. Aku kenal sekali wanita itu. Aku tidak mungkin salah lihat. Dia adikmu. Dia Rania." "Tentu, saya akan melanjutkan ceritanya ke bab berikutnya. Berikut adalah bab 2 yang disajikan dengan detail dan kedalaman emosi yang diperluas. Bab 2, Gema di Lorong Kehampaan. Ponsel itu terlepas dari genggamanku yang lemas. Benda pipih yang baru saja menyampaikan vonis mati bagi pernikahanku itu jatuh ke lantai berkarpet tebal dengan bunyi gedebuk yang nyaris tak terdengar. Namun, di dalam kepalaku, bunyinya seperti ledakan dahsyat yang meruntuhkan seluruh struktur duniaku, mengubah pilar-pilar kokoh kepercayaan menjadi debu dan puing-puing tajam. Aku membeku. Waktu seolah berhenti. Suara jangkrik di luar jendela, detak jam dinding di ruang keluarga, bahkan napasku sendiri, semuanya lenyap, tersedot ke dalam lubang hitam kehampaan yang tiba-tiba menganga di dalam dadaku. Surabaya. Rumah sakit ibu dan anak. Bayu. Rania. Melahirkan. Kata-kata Karina bergema tanpa henti, memantul di dinding tengkorakku, setiap pantulannya menghunjamkan serpihan es yang lebih tajam ke dalam jantungku. "Tidak." Satu kata itu muncul dari kedalaman kabut syok. "Tidak mungkin. Karina pasti salah lihat." "Ya, itu saja. Surabaya kota besar. Ada jutaan orang di sana. Pasti hanya orang yang mirip. Wanita yang mirip Rania, dan pria yang kebetulan mirip Bayu. Sebuah kebetulan yang luar biasa ganjil dan kejam, tapi tetap saja sebuah kebetulan." Akal sehatku, yang kini berjuang untuk tetap bertahan hidup, mencoba merajut benang-benang penolakan yang paling tipis sekalipun. Rania ada di kontrakannya, mengerjakan tugas kelompok. Dia baru saja bilang begitu. Suaranya memang aneh, tapi mungkin dia sedang sakit flu. Dan suara interkom itu? Mungkin kafe itu berada di dekat rumah sakit atau klinik. Banyak sekali penjelasan logis lainnya. Bayu ada di sana untuk proyek besarnya, sebuah kesempatan emas yang akan mengubah masa depan kami. Dia tidak mungkin membuang semua itu. Tidak mungkin dia mengkhianatiku. Apalagi dengan Rania. Adikku sendiri. Darah dagingku. Itu adalah skenario yang terlalu absurd, terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Itu adalah plot dari sinetron murahan, bukan bagian dari hidupku yang telah kutata dengan sangat hati-hati. Dengan tangan gemetar, aku memungut ponselku. Aku harus memastikan. Aku harus membuktikan bahwa Karina salah, bahwa firasat buruk ini hanyalah monster ciptaan imajinasiku yang lelah.
Jemariku yang dingin dan kaku sulit sekali menekan layar. Pertama, aku mencoba menelepon Bayu. Panggilan itu langsung dialihkan ke pesan suara. Ponsel yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tentu saja. Dia pasti sedang di lokasi proyek di pelosok, tempat sinyal sulit didapat. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Lalu, aku mencoba menelepon Rania. Hasilnya sama. Pesan suara. Jantungku yang tadinya berdebar kencang kini terasa seperti diremas. Mengapa mereka berdua tidak bisa dihubungi di saat yang bersamaan? Kebetulan? Dan saat itulah, dinding penolakanku mulai retak. Potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan di sudut-sudut pikiranku, yang kuabaikan dan kuanggap tidak penting, tiba-tiba mulai bergerak sendiri, terbang dan menyusun diri membentuk sebuah gambar yang mengerikan dan tak terbantahkan. Lembur. Malam-malam panjang saat aku menunggunya pulang, menyiapkan air hangat untuk kakinya yang lelah. Lelah karena apa? Bekerja di depan laptop, atau bekerja di atas ranjang di kontrakan adikku? Aroma samar parfum wanita yang kadang menempel di kemejanya saat ia pulang, yang selalu ia jelaskan sebagai aroma dari klien wanitanya. Apakah klien itu adalah adikku sendiri? Uang. Keterlambatan transfer yang selalu ia jelaskan dengan alasan pembayaran klien yang macet. Apakah uang itu dialihkan untuk membiayai kehamilan rahasianya? Untuk membeli susu ibu hamil, untuk biaya periksa ke dokter kandungan, untuk semua kebutuhan wanita yang sedang mengandung anaknya? Anak haram mereka? Kemeja pria di kontrakan Rania. Penjelasan Rania yang terdengar gugup tentang teman kelompoknya yang kehujanan. Aku ingat sekarang, kemeja itu adalah salah satu kemeja kerja Bayu yang warnanya sedikit pudar di bagian kerah, kemeja yang sudah kusarankan untuk dibuang tapi masih sering ia pakai karena katanya bahannya nyaman. Telepon terakhirku dengan Rania. Suaranya yang terengah-engah. Aku bodoh sekali mengira itu karena tugas kuliah. Tentu saja dia terengah-engah. Perutnya pasti sudah sangat besar saat itu. Dia sedang membawa beban berat di dalam rahimnya, beban dari aib dan pengkhianatan. Setiap kepingan memori itu kini menyatu dengan sempurna. Perhatian Bayu yang berlebihan. Tatapan-tatapan curi di antara mereka berdua saat kami makan bersama, yang kuartikan sebagai keakraban keluarga. Pujian-pujiannya. Semuanya adalah bagian dari sandiwara besar mereka. Mereka pasti telah menertawakanku di belakangku. Menertawakan kebodohanku, kepolosanku, kepercayaanku yang tak terbatas. Aku bukan hanya istri dan kakak bagi mereka. Aku adalah sponsor. Aku adalah penyandang dana dari perselingkuhan mereka. Aku membiayai sewa sarang tempat mereka berzina. Aku memberikan uang saku pada wanita yang tidur dengan suamiku. Rasa mual yang hebat naik dari perutku ke kerongkongan. Aku berlari ke kamar mandi, berlutut di depan toilet dan memuntahkan isi perutku hingga kosong. Tapi rasa pahit di mulutku tidak hilang. Itu adalah rasa pengkhianatan. Tubuhku gemetar hebat. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menahan guncangan yang datang dari dalam, tapi sia-sia. Isak tangis pertama akhirnya lolos dari bibirku. Bukan tangisan yang keras, melainkan rintihan pelan penuh kesakitan, seperti suara seekor hewan yang terluka parah. Sakit. Rasa sakitnya begitu fisik, begitu nyata. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang masuk ke dalam dadaku, merenggut jantungku, dan meremasnya hingga hancur. Ini lebih dari sekadar patah hati karena suami yang berselingkuh. Jika Bayu berselingkuh dengan wanita lain, wanita asing, mungkin rasa sakitnya akan berbeda. Ini akan menjadi luka yang dalam, tapi luka yang jelas batasannya. Tapi ini Rania. Adikku. Raniaku. Gadis kecil yang dulu sering kugendong di punggungku saat pulang sekolah. Gadis yang kutemani begadang saat ia belajar untuk ujian masuk SMA. Gadis yang kupegang tangannya saat ia menangis karena putus cinta pertamanya. Aku yang memilihkan baju pertamanya untuk wawancara beasiswa. Aku yang mengajarinya cara memakai riasan tipis agar terlihat profesional. Aku telah menginvestasikan bukan hanya uangku, tapi juga cintaku, harapanku, dan mimpiku padanya. Dan dia membalasnya dengan menusukkan belati paling berkarat dan paling berbisa tepat di jantungku. Rasa sakit itu perlahan mulai diselimuti oleh amarah. Amarah yang begitu panas dan membara hingga air mataku mengering. Amarah pada Bayu, si pengecut, si pembohong ulung yang telah merusak janji suci pernikahan kami.
Dia tidak hanya tidur dengan wanita lain, dia telah menodai ikatan keluarga kami, merusak hubungan paling sakral dalam hidupku, hubunganku dengan adikku. Dia telah mengambil dua cinta terbesarku dan mengadunya dalam sebuah pengkhianatan yang menjijikkan. Dan amarah pada Rania. Amarah ini terasa lebih rumit, lebih kelam. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Apakah dia tidak pernah sekalipun memikirkan aku, kakaknya? Apakah semua kebaikan dan pengorbananku tidak ada artinya sama sekali baginya? Apakah pesona suami orang, suami kakaknya sendiri, begitu membutakannya hingga ia rela menginjak-injak segalanya? Aku merasa seperti seorang ibu yang dikhianati oleh anak yang telah ia lahirkan dan besarkan. Aku bangkit dari lantai kamar mandi. Langkahku gontai. Aku berjalan menyusuri lorong yang gelap menuju kamar Arya. Aku membuka pintunya pelan-pelan. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, aku melihat putraku tertidur lelap, bibirnya sedikit terbuka, napasnya teratur. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara wajahku dan wajah pengkhianat itu. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, mengamati wajahnya yang damai dan tak berdosa. Disinilah pusat duniaku. Disinilah alasanku untuk hidup. Saat aku menatapnya, badai di dalam diriku mulai sedikit mereda, amarah dan rasa sakit yang kacau itu mulai menemukan fokusnya. Ini bukan lagi tentang aku dan hatiku yang hancur. Ini tentang anak ini. Anak yang ayahnya sedang berada di kota lain, menyambut kelahiran anaknya dari rahim tantenya sendiri. Bagaimana aku akan menjelaskan ini padanya suatu hari nanti? Bagaimana aku akan melindungi hatinya yang murni dari racun perbuatan ayahnya? Saat itulah, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh dari puing-puing hatiku. Kekuatan seorang ibu. Aku tidak bisa hancur. Aku tidak boleh hancur. Jika aku runtuh, siapa yang akan menjadi pilar untuk anak ini? Rasa sakit pribadiku kini terasa sekunder. Yang utama adalah melindungi Arya. Melindunginya dari kebohongan, dari aib, dari keluarga yang telah rusak ini. Dan untuk melindunginya, aku harus bertindak. Aku tidak akan menjadi korban yang pasif, yang menangis di sudut gelap sambil menunggu suaminya pulang dan memberikan penjelasan palsu. Tidak. Aku akan menghadapi badai ini secara langsung. Aku akan pergi ke pusatnya. Pikiranku yang tadinya kacau kini menjadi jernih dan tajam seperti bilah pisau. Rencana mulai terbentuk dengan cepat dan dingin. Pertama, aku butuh konfirmasi mutlak. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak bisa hidup selamanya dalam keraguan atau hanya berdasarkan laporan dari orang lain. Aku harus melihat wajah mereka, melihat bayi itu, agar tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Kedua, aku tidak akan pergi sendiri. Ini bukan aib pribadiku yang harus kusembunyikan. Ini adalah aib keluarga. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka telah mengkhianati dan mempermalukan orang tua kami. Bapak dan ibu, yang di desa sana selalu membanggakan menantu mereka yang sukses dan putri bungsu mereka yang pintar. Mereka berhak tahu kebenaran, betapapun pahitnya. Bayu dan Rania harus menghadapi konsekuensi perbuatan mereka tidak hanya dariku, tapi juga dari orang tua yang telah mereka kecewakan. Wajah bapak yang tegas dan air mata ibu akan menjadi hukuman yang jauh lebih berat daripada amarahku. Aku bangkit dari kamar Arya, menutup pintunya dengan lembut. Aku berjalan kembali ke ruang tengah dengan langkah yang mantap. Aku bukan lagi Anindita yang sedang berduka. Aku adalah seorang jenderal yang sedang merencanakan serangan balasan. Aku mengambil ponselku. Aku tidak lagi merasa gemetar. Aku menekan nomor Karina. Nendi? Ya Tuhan, aku khawatir sekali. Kamu tidak apa-apa? Sapanya dengan cemas. Aku tidak apa-apa, Kar, jawabku, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, dingin dan tanpa emosi. Aku butuh bantuanmu. Tolong kirimkan alamat lengkap rumah sakit itu. Jika memungkinkan, cari tahu di kamar nomor berapa Rania akan dirawat setelah ini. Aku akan ke sana. Apa? Nindi, apa kamu yakin? Mungkin lebih baik kamu tenang dulu, jangan gegabah. Aku sangat tenang, Karina, dan aku tidak akan gegabah. Aku hanya akan melakukan apa yang harus kulakukan. Tolong bantu aku, kataku dengan nada yang tidak menerima bantahan. Setelah Karina setuju dan menutup telepon, aku langsung membuka aplikasi pemesanan tiket.
3 tiket kereta api kelas eksekutif untuk keberangkatan paling pagi menuju Surabaya. 1 untukku. 2 lagi untuk orang tuaku, yang akan kujemput dalam perjalananku. Lalu, aku berkemas. Bukan lagi sebagai istri yang menyiapkan keperluan suami, tapi sebagai seorang prajurit yang menyiapkan amunisinya. Aku memasukkan beberapa set pakaian untukku dan Arya. Lalu aku membuka brankas kecil di dalam lemari. Aku mengeluarkan semua dokumen penting, buku nikah kami, akta kelahiran Arya, sertifikat rumah, BPKB mobil, dan buku-buku tabungan. Semuanya kumasukkan ke dalam tas. Perang ini mungkin akan berakhir di pengadilan, dan aku harus siap. Terakhir, aku melakukan panggilan telepon tersulit. Aku menekan nomor telepon rumah di kampung. Ibu yang mengangkatnya di dering kedua. Assalamualaikum, Enduk. Tumben menelepon selarut ini, sapa suara ibu yang hangat. Aku menelan ludah, mencoba menjaga suaraku agar tetap stabil. Waalaikumsalam, Bu. Maaf mengganggu. Bapak ada? Ada, ini di sebelah. Kenapa, Nak? Suaramu kok lain? Ibu, Bapak, dengarkan aku baik-baik, kataku pelan namun tegas. Besok pagi sekali, sekitar jam 5, aku akan sampai di sana untuk menjemput ibu dan bapak. Tolong siapkan pakaian untuk 2 hari. Kita harus segera pergi ke Surabaya. Terdengar kebingungan di suara ibu. Surabaya? Ada acara apa mendadak begini? Menjenguk Rania? Atau ada urusan pekerjaan Bayu? Menyebut nama mereka terasa seperti menelan pecahan kaca. Ini tentang Rania. Dan tentang Bayu, jawabku. Ada masalah keluarga yang sangat serius dan mendesak. Aku tidak bisa menjelaskannya di telepon. Aku mohon, percaya padaku. Ibu dan bapak harus ikut. Dari nada bicaraku yang tidak biasa, ibu dan bapak pasti merasakan ada sesuatu yang sangat gawat. Setelah hening beberapa saat, suara bapak mengambil alih. Baiklah, Nindi, kami akan siap. Hati-hati di jalan. Setelah telepon ditutup, aku berdiri di tengah ruang keluarga yang sunyi. Rumah ini, surgaku, kini terasa seperti sebuah makam yang dingin. Gema dari semua kebohongan seolah memantul di setiap dinding. Tapi aku tidak lagi merasa takut atau hancur. Kehampaan di dalam diriku telah terisi penuh oleh sebuah tujuan yang membara. Besok, saat fajar menyingsing, aku akan memulai perjalananku. Perjalanan untuk menjemput kebenaran yang pahit dan untuk memastikan para pengkhianat itu tahu bahwa neraka di dunia itu ada. Dan aku sendiri yang akan membukakan gerbangnya untuk mereka. Tentu, mari kita lanjutkan ke babak selanjutnya dari kisah ini. Berikut adalah bab 3, yang akan membawa kita ke puncak konfrontasi. Bab 3, panggung penghakiman di ruang bersalin. Jalanan aspal yang membelah persawahan menuju rumah orang tuaku belum pernah terasa sepanjang ini. Kegelapan pekat sebelum fajar menyelimuti segalanya, hanya menyisakan sorot lampu mobilku yang menembus kabut tipis khas pedesaan. Dunia di luar sana masih terlelap, damai dalam ketidaktahuannya. Sebuah kedamaian yang terasa seperti ejekan bagi badai yang mengamuk tanpa henti di dalam diriku. Setiap tikungan di jalan ini adalah sebuah penanda memori. Di tikungan dekat pohon beringin besar itu, Bayu pernah berhenti mendadak untuk membelikanku jagung bakar saat kami pulang saat libur lebaran 3 tahun lalu. Di jembatan kecil di atas sungai, kami pernah berhenti untuk membiarkan Arya melihat kerbau-kerbau yang sedang mandi. Dulu, perjalanan ini selalu dipenuhi tawa dan antisipasi akan masakan lezat ibu. Kini, perjalanan ini terasa seperti prosesi pemakaman. Aku sedang membawa berita kematian, kematian sebuah pernikahan, kematian sebuah ikatan persaudaraan, dan kematian kepercayaan orang tuaku. Pikiranku bekerja seperti mesin yang dingin. Emosi yang meluap-luap beberapa jam yang lalu telah membeku menjadi balok es ketetapan hati. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah serangkaian langkah yang harus dieksekusi. Langkah pertama adalah menghadapi orang tuaku, bagian tersulit dari semuanya. Bagaimana cara menyajikan racun kebenaran kepada 2 jiwa paling tulus yang kukenal, tanpa ikut membunuh mereka perlahan-lahan? Saat mobilku berbelok memasuki halaman berkerikil, lampu mobilku menyorot teras rumah panggung kayu kami. Di sana, di bawah cahaya lampu bohlam 5 watt yang kekuningan,
Dua sosok yang paling kuhormati di dunia sudah duduk menunggu. Bapak, dengan sarung melilit pinggangnya, dan ibu, terbalut mukena setelah salat subuh. Wajah mereka yang dipenuhi guratan usia tampak tegang oleh kecemasan. Dunia mereka yang sederhana dan lurus akan segera dijungkir balikkan. Aku mematikan mesin mobil. Keheningan yang tercipta terasa memekakkan. Selama beberapa detik, aku hanya duduk di dalam mobil, mengumpulkan kekuatan terakhirku. Lalu, aku membuka pintu dan melangkah keluar. Udara pagi yang sejuk dan bersih, beraroma tanah basah dan bunga kopi, terasa kontras dengan kekotoran yang akan segera kubawa masuk ke dalam rumah ini. Ibu langsung bangkit dan menghambur memelukku. Pelukannya masih sama hangatnya, namun kini terasa rapuh. Nindi, ono opo, enduk? Ada apa, nak? Wajahmu pucat sekali. Kamu baik-baik saja? Bayu mana? Arya mana? Rentetan pertanyaannya menunjukkan kepanikan yang coba ia sembunyikan. Aku baik-baik saja, Bu. Arya tidur di mobil, aku tidak mau membangunkannya, jawabku lirih, membalas pelukannya. Aku menatap bapak yang berdiri di belakang ibu. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi tanda tanya besar. Masuk dulu. Kita bicara di dalam, kata bapak dengan suaranya yang dalam dan berwibawa. Di dalam ruang tamu yang selalu terasa damai, suasana pagi itu terasa menyesakkan. Foto-foto di dinding seolah menatapku dengan penuh tuduhan. Foto wisudaku, diapit oleh bapak dan ibu yang tersenyum bangga. Foto pernikahanku dengan Bayu, senyum palsunya kini terlihat begitu jelas. Dan yang paling menyakitkan, foto Rania dalam seragam SMA-nya, tersenyum polos penuh harapan, terpajang di sebelah fotoku. Simbol-simbol kebahagiaan dan kebanggaan keluarga yang sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Aku meminta mereka duduk. Aku berlutut di hadapan mereka, sebuah gestur yang biasa kulakukan saat meminta restu. Tapi kali ini, aku datang untuk menyampaikan kutukan. Bapak, Ibu, aku memulai, suaraku kuusahakan agar tidak bergetar. Maafkan Anin harus membawa kabar buruk sepagi ini. Maafkan Anin karena apa yang akan Anin katakan akan sangat menyakiti hati bapak dan ibu. Ibu menggenggam tanganku erat. Bicara saja, enduk, jangan membuat kami takut. Aku menarik napas panjang. Ini tentang Mas Bayu dan Rania. Aku menceritakan semuanya. Aku memulainya dari kebohongan Bayu tentang proyek dinas di Surabaya. Lalu aku menyampaikan isi percakapanku dengan Karina. Aku menyajikannya sebagai fakta, satu persatu, tanpa hiasan emosi. Aku menceritakan bahwa saat ini, detik ini juga, Bayu sedang berada di rumah sakit ibu dan anak di Surabaya, menemani Rania yang sedang dalam proses melahirkan anak mereka. Keheningan yang mengikuti kata-kata terakhirku lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Wajah ibu yang tadinya cemas berubah menjadi kosong karena syok. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, bibirnya bergerak tanpa suara. Tidak, bisik ibu akhirnya, suaranya bergetar. Enggak mungkin. Kamu pasti salah paham, Nindi. Karina temanmu itu pasti salah lihat. Rania anak baik. Dan Bayu itu menantu yang sangat sayang keluarga. Mungkin Rania sedang menolong temannya, dan Bayu kebetulan di sana ikut membantu. Pasti ada penjelasan lain. Hati seorang ibu yang menolak untuk percaya pada keburukan anaknya, sedang berjuang mati-matian. Aku merasakan perih di dadaku melihat penyangkalannya yang putus asa. Bu, kataku lembut namun tegas. Itulah sebabnya kita harus ke sana. Aku tidak mau bapak dan ibu hanya percaya pada kata-kataku. Kita harus melihatnya sendiri, agar tidak ada lagi keraguan, agar tidak ada lagi salah paham. Aku kemudian beralih menatap bapak. Beliau tidak mengatakan sepatah kata pun sejak aku mulai bercerita. Wajahnya yang kecoklatan tampak mengeras seperti batu. Rahangnya mengatup rapat, dan urat-urat di lehernya menegang. Tangannya yang kasar, tangan seorang petani yang terbiasa mencangkul, terkepal di atas lututnya hingga buku-buku jarinya memutih. Aku tidak melihat kesedihan di matanya, yang kulihat adalah api. Api dari rasa malu yang membakar, dan kekecewaan yang begitu dalam hingga tak terkatakan. Kehormatan keluarga, sesuatu yang ia junjung lebih tinggi dari apapun, telah diinjak-injak oleh menantu dan putrinya sendiri.
Setelah hening yang terasa seperti selamanya, Bapak akhirnya bergerak. Beliau bangkit berdiri. Siapkan barang-barangmu, Bu, katanya, suaranya rendah namun bergetar oleh amarah yang tertahan. Kita berangkat sekarang. Ibu terisak, penyangkalannya akhirnya runtuh, digantikan oleh kenyataan pahit yang tak terhindarkan. Perjalanan dengan kereta api menuju Surabaya adalah perjalanan terpanjang dan paling sunyi dalam hidupku. Kami duduk di deretan kursi kelas eksekutif yang nyaman, sebuah kemewahan yang terasa ironis dengan tujuan kami. Arya, yang sudah kubawa pindah dari mobil, tidur pulas di pangkuanku, kepalanya bersandar di dadaku. Dialah satu-satunya kehangatan di tengah dinginnya kutub kesedihan yang menyelimuti kami. Ibu duduk di seberangku, di samping jendela, terus-menerus menyeka air matanya yang mengalir tanpa suara dengan ujung kerudungnya. Bapak duduk di sebelah ibu, diam seperti patung, tatapannya kosong menembus kaca jendela, memandangi sawah dan desa yang berlalu dengan cepat, mungkin merenungi betapa cepatnya kebahagiaan dan kebanggaan bisa direnggut. Aku memeluk Arya lebih erat, berjanji dalam hati bahwa aku akan menjadi benteng yang akan melindunginya dari semua ini. Aku adalah kapten kapal yang sedang karam ini, dan aku harus tetap tenang untuk membawa penumpangku yang paling berharga ke tempat yang aman. Setibanya di Surabaya, terik matahari siang seolah mengejek suasana hati kami yang kelabu. Kami langsung menuju rumah sakit ibu dan anak harapan Bunda. Atmosfer di dalamnya begitu kontras dengan misi kami. Balon-balon berwarna-warni, tangisan bayi yang baru lahir, wajah-wajah bahagia dari keluarga-keluarga baru. Setiap pemandangan itu terasa seperti sayatan garam di luka kami yang menganga. Aku menanyakan informasi tentang pasien bernama Rania di meja resepsionis, dan kami diarahkan ke ruang tunggu di lantai 3, tepat di depan koridor ruang bersalin. Dan di sanalah, pemandangan pertama dari neraka kami terhampar. Dia ada di sana. Bayu, suamiku. Dia sedang mondar-mandir di depan pintu kaca besar, persis seperti yang digambarkan Karina. Wajahnya tegang, kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan. Setiap beberapa detik ia melongo ke dalam, lalu kembali berjalan dengan gelisah. Pemandangan itu menusukku dengan kejam. Ekspresi cemasnya, gestur tubuhnya, semuanya adalah pengulangan yang persis dari hari saat ia menungguku melahirkan Arya. Kenangan manis itu kini telah diracuni, berubah menjadi pemandangan yang memuakkan. Dia sedang menantikan kelahiran anaknya, dari rahim adikku. Dia begitu fokus dalam kecemasannya sehingga tidak menyadari kedatangan kami. Bapak berjalan mendahului. Langkahnya yang mantap dan berat di atas lantai marmer yang mengkilap seolah membawa beban kehormatan keluarga yang telah hancur. Beliau berhenti tepat 1 meter di belakang Bayu. Bayu, panggil Bapak. Suaranya tidak keras, tapi mengandung bobot yang membuat Bayu membeku di tempat. Bayu berbalik perlahan. Dan dunia seolah runtuh di matanya. Wajahnya yang tegang berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya terbelalak ngeri, menatap Bapak, lalu ibu yang terisak di belakangnya, dan terakhir, tatapannya terkunci pada mataku. Di dalam mataku, dia tidak menemukan lagi sisa-sisa cinta atau pengampunan. Yang dia temukan hanyalah padang es yang luas dan tak bertepi. Bapak? Ibu? Nindi? Namanya tergagap keluar dari bibirnya yang gemetar. Kalian, kenapa bisa ada di sini? Seharusnya kami yang bertanya padamu, sahut Bapak, nadanya dingin dan menusuk. Sedang apa kamu di sini, Bayu? Bukankah kamu seharusnya sedang memimpin proyek prestisius? Bapak sengaja menekan 2 kata terakhir itu, kata-kata yang pernah diceritakan Bayu padanya dengan penuh kebanggaan melalui telepon. Bayu melangkah mundur, tubuhnya limbung seolah baru saja menerima pukulan telak. Pak, Bu, Nindi, aku bisa jelaskan. Ini semua tidak seperti yang kalian pikirkan. Tidak seperti yang kami pikirkan. Aku melangkah maju, mengambil alih panggung. Suaraku terdengar tenang, namun setiap katanya dilapisi baja. Jadi, apa yang seharusnya kami pikirkan, Mas Bayu? Bahwa dinas luar kota MU ini kebetulan berlokasi di ruang tunggu bersalin? Bahwa klien penting yang sedang kau urus itu adalah adikku sendiri yang sedang berjuang melahirkan anakmu. Suaraku menarik perhatian beberapa orang yang duduk di ruang tunggu. Mereka mulai berbisik, melirik ke arah kami. Aku tidak peduli. Biarkan.
Biarkan seluruh dunia menjadi saksi penghakimannya. Ibu tidak tahan lagi. Beliau maju, tangannya yang keriput menunjuk gemetar ke arah Bayu. Tega kamu, Bayu. Tega. Kami sudah menganggapmu seperti anak kami sendiri. Kami percayakan putri kami padamu. Dan ini balasanmu. Dan Rania, ya Allah, anakku, apa yang sudah kau lakukan pada adik iparmu sendiri? Bayu mencoba meraih tangan ibu untuk memohon, tapi bapak menepisnya dengan sebuah sentakan keras. Jangan sentuh istriku, bentak bapak, amarah yang beliau pendam akhirnya meledak, suaranya menggema di koridor. Tepat pada saat itu, seorang perawat dengan seragam hijau keluar dari pintu kaca. Keluarga dari Ibu Rania, panggilnya. Semua mata tertuju padanya. Bayu, dengan refleks, hendak melangkah maju, tapi tatapan tajam dari bapak menghentikan langkahnya. Aku yang menjawab. Saya kakaknya. Bagaimana keadaannya, sus? Perawat itu tersenyum lelah. Selamat, Bu. Bayinya sudah lahir beberapa menit yang lalu. Laki-laki, sehat, dan tampan. Ibunya juga selamat, hanya kelelahan. Sebentar lagi akan kami pindahkan ke ruang perawatan. Sebuah tawa kering, tanpa humor, tanpa kebahagiaan, lolos dari bibirku. Jadi, bukti dari dosa mereka telah lahir ke dunia. Sehat dan tampan. Sungguh sebuah ironi. Kami menunggu dalam keheningan yang mencekam. Bayu menyandar di dinding di sudut terjauh, tidak berani lagi menatap kami. Tak lama kemudian, pintu ruang bersalin kembali terbuka. Kali ini, sebuah tempat tidur didorong keluar. Di atasnya terbaring Rania. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat, rambutnya lepek. Tapi ada seulas senyum kelegaan dan kebahagiaan di bibirnya saat ia menatap boks bayi kecil yang didorong di sampingnya. Senyum itu membeku, lalu lenyap seketika saat pandangannya beralih dan menemukan kami berempat berdiri di sana seperti regu tembak yang siap mengeksekusinya. Matanya melebar ngeri, bibirnya bergetar. Aku berjalan mendekat, diikuti oleh orang tuaku. Aku berhenti tepat di samping tempat tidurnya, menatap wajah adikku yang kini menjadi sumber rasa sakit terbesarku. Lalu aku melirik ke dalam boks bayi. Sesosok makhluk mungil tak berdosa terbaring di sana, terbungkus selimut biru. Wajahnya ada sedikit kemiripan dengan Bayu. Selamat atas kelahiran putramu, Rania, kataku. Suaraku dingin seperti es di kutub. Air mata langsung membanjiri matanya. Mbak Nindi, maafkan aku. Jangan, potongku tajam. Jangan pernah panggil aku, Mbak, lagi. Panggilan itu sudah mati, bersamaan dengan rasa hormat dan kasih sayangku padamu. Aku menatap mereka berdua, Bayu yang masih mematung di sudut dan Rania yang terbaring tak berdaya. Kalian telah menciptakan drama ini. Sekarang, dengarkan babak terakhirnya. Aku menatap lurus ke mata Bayu. Pernikahan kita selesai. Anggap saja talaku sudah jatuh saat aku mengetahui kau di sini. Aku akan mengurus surat-suratnya sesegera mungkin. Jangan pernah kau berani menunjukkan wajahmu di hadapanku atau putraku, Arya, lagi. Kemudian aku kembali menatap Rania, yang hanya bisa terisak tanpa suara. Dan kau menginginkan suamiku? Ambil. Aku ikhlaskan dia untukmu. Ambil semua sisa-sisaku. Kalian sudah terlanjur berbuat dosa besar, menghasilkan anak ini di luar nikah. Daripada kalian terus berlumur dosa, menikahlah. Beri anak itu nama belakang ayahnya yang sah. Aku sengaja mengeraskan suaraku di kalimat terakhir, membiarkan semua orang di sana mendengarnya. Wajah Bayu dan Rania merah padam karena malu yang luar biasa. Ayo, Pak, Bu, kataku sambil berbalik dan menggandeng tangan mereka. Tugas kita di sini sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dilihat. Aku menuntun kedua orang tuaku yang hancur itu menjauh. Nindi, tunggu, tolong dengarkan aku. Suara Bayu yang putus asa memanggil dari belakang. Aku berhenti sejenak, punggungku masih menghadapnya. Tidak ada lagi yang perlu didengarkan, Bayu, kataku tanpa menoleh. Semuanya sudah sangat jelas. Aku terus berjalan, tidak pernah menoleh ke belakang. Aku meninggalkan mereka di panggung penghakiman mereka sendiri, di tengah-tengah bisikan orang banyak, bersama bayi mereka yang baru lahir dan reruntuhan hidup yang mereka ciptakan.
Aku berjalan keluar dari rumah sakit itu, melangkah dari kegelapan pengkhianatan menuju cahaya kebebasan yang menyakitkan. Perjalanan kereta api kembali ke Jakarta terasa jauh lebih menyiksa daripada perjalanan berangkat. Jika sebelumnya kami diselimuti oleh ketegangan antisipasi, kini kami terperangkap dalam kubah keheningan yang tebal dan berat. Kebenaran yang kami saksikan di rumah sakit itu tidak memberikan kelegaan, melainkan meninggalkan sebuah lubang menganga yang hampa di dalam diri kami masing-masing. Ibu tidak lagi terisak-isak. Air matanya seolah telah terkuras habis, menyisakan tatapan kosong yang terpaku pada pemandangan di luar jendela, namun aku tahu ia tidak melihat apa-apa. Ia tenggelam dalam lautan kesedihan seorang ibu yang harus menerima kenyataan bahwa satu putrinya telah menjadi korban dan putrinya yang lain telah menjadi pelaku. Sesekali bahunya bergetar, sebuah gempa susulan dari guncangan hebat yang telah menghancurkan hatinya. Bapak duduk membisu di sebelahnya, punggungnya tegak lurus, namun sorot matanya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Beliau tampak menua 10 tahun dalam satu malam. Api amarah di matanya telah padam, digantikan oleh bara kesedihan dan rasa malu yang dingin. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, ia merasa telah gagal. Gagal melindungi putrinya, gagal mendidik putrinya yang lain. Kehormatan, yang baginya adalah pusaka tak ternilai, kini terasa seperti kain compang-camping. Di tengah kehancuran mereka, aku menemukan peran baruku. Aku menekan kesedihanku sendiri ke dasar jurang yang paling dalam. Saat ini, aku tidak boleh lemah. Aku adalah satu-satunya pilar yang tersisa untuk menopang mereka. Aku memastikan Arya, yang sama sekali tidak menyadari tragedi yang sedang berlangsung, tetap nyaman dan terhibur dengan buku-buku ceritanya. Aku memesan makanan dan dengan lembut membujuk bapak dan ibu untuk makan, meskipun hanya beberapa suap. Di tengah perjalanan, aku meraih tangan bapak yang terasa dingin. Beliau menoleh padaku, matanya yang biasanya tegas kini terlihat rapuh. Ini bukan salah bapak atau ibu, bisikku pelan namun mantap. Bapak dan ibu sudah menjadi orang tua terbaik. Kita tidak bisa mengontrol pilihan yang dibuat oleh orang dewasa. Rania dan Mas Bayu, mereka yang memilih jalan ini. Bukan kita. Bapak tidak menjawab, hanya menggenggam tanganku lebih erat. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa ia mengerti, meskipun hatinya masih terlalu sakit untuk menerimanya. Saat kereta melambat memasuki stasiun Gambir, aku menatap cincin kawin yang melingkar di jari manisku. Emas putih polos dengan ukiran tanggal pernikahan kami di bagian dalamnya. Benda yang dulu kusentuh dengan penuh cinta dan kebanggaan, kini terasa seperti belenggu dingin yang membakar kulitku. Dengan gerakan perlahan dan mantap, aku menariknya lepas. Cincin itu terasa berat di telapak tanganku, berat oleh beban janji-janji yang telah dilanggar dan mimpi-mimpi yang telah mati. Aku tidak melemparkannya. Aku hanya memasukkannya ke dalam kompartemen resleting di dalam tasku, menguburnya di dalam kegelapan. Pernikahan ini sudah berakhir. Kembali menginjakkan kaki di dalam rumahku terasa seperti memasuki sebuah TKP. Udara di dalamnya terasa pengap oleh kebohongan. Setiap benda, setiap sudut, seolah berteriak mengolok-olok kebodohanku. Sofa tempat kami biasa menonton film bersama, tempat ia merangkulku sambil otaknya mungkin merencanakan pertemuan rahasianya. Meja makan tempat ia dengan fasih bercerita tentang kemajuan proyeknya. Bahkan cangkir kopi favoritnya yang masih tertinggal di wastafel seolah mengejekku. Rumah yang tadinya adalah surga perlindunganku, kini terasa seperti penjara kenangan yang menyakitkan. Malam itu, setelah orang tuaku dan Arya tertidur lelap karena kelelahan, aku memulai prosesi pembersihan. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa beristirahat sebelum semua jejak pengkhianat itu lenyap dari istanaku. Aku memulai misiku dengan sebuah tekad yang dingin, sebuah kemarahan yang membeku yang memberiku kekuatan luar biasa. Aku membuka lemari pakaian kami di kamar tidur. Sisi kanannya adalah deretan pakaianku, sisi kirinya adalah miliknya. Aku menarik keluar semua pakaiannya tanpa perasaan. Kemeja-kemeja kerja yang selalu kusetrika dengan rapi, kaos-kaos santai yang ia pakai di akhir pekan, celana jeans, bahkan pakaian dalamnya. Aku tidak memilah. Aku tidak mengenang. Aku hanya mencabutnya dari gantungan, melipatnya dengan kasar, dan memasukkannya ke dalam kardus-kardus besar yang kutemukan di gudang.
Saat tanganku menyentuh jas yang ia pakai di hari pernikahan kami, aku berhenti sejenak. Aku bisa merasakan tekstur kainnya, mengingat betapa gagahnya ia saat itu. Lalu aku mengingat wajahnya di rumah sakit, wajah seorang pengecut. Tanpa ragu, aku melemparkan jas itu ke dalam kardus. Dari lemari, aku beralih ke meja kerjanya. Tumpukan buku-buku arsitektur yang tebal, sketsa-sketsa bangunan yang rumit. Aku melihat sebuah gulungan kertas besar di sudut. Aku membukanya. Itu adalah rancangan detail sebuah rumah impian yang pernah ia gambar untuk kami, lengkap dengan ayunan di taman untuk Arya dan sebuah studio kecil untukku. Dulu, aku akan menangis terharu melihatnya. Kini, aku hanya merasakan gelombang kemuakan. Semua ini hanyalah bagian dari kamuflasenya. Aku menggulung kembali kertas itu dengan kasar dan memasukkannya ke dalam kardus. Aku bergerak ke seluruh penjuru rumah seperti robot yang terprogram. Rak sepatunya, koleksi jam tangannya, bahkan parfumnya yang masih setengah penuh di atas meja rias. Semuanya masuk ke dalam kardus. Di kamar mandi, aku berhenti di depan wastafel. Ada 2 sikat gigi di dalam gelas. 1 milikku, 1 miliknya. Benda-benda paling personal, simbol dari intimasi yang kami bagi setiap pagi dan malam. Dengan perasaan jijik, aku mengambil sikat giginya dan melemparkannya langsung ke tempat sampah, bersama dengan pisau cukur dan krim cukurnya. Aku tidak ingin menyimpan apapun yang pernah menyentuh kulitnya. Pekerjaan terakhir adalah yang paling berat, membersihkan dinding-dinding dari kebohongannya. Aku mengambil sebuah kursi, naik, dan mulai mencopot semua foto yang memajang wajahnya. Foto pernikahan kami yang besar di atas sofa, kucopot dengan hati-hati namun tanpa emosi. Foto-foto liburan kami di Bali, di Singapura. Foto-foto ulang tahun Arya di mana kami bertiga tersenyum bahagia ke arah kamera. Aku tidak merobek atau menghancurkannya. Aku hanya menumpuknya di lantai, dengan gambar menghadap ke bawah. Satu persatu, aku memasukkannya ke dalam sebuah kotak khusus, mengubur wajah-wajah bahagia palsu itu. Setelah selesai, aku menyegel kotak itu dengan lakban tebal. Aku akan menyimpannya untuk Arya, mungkin suatu hari nanti ia ingin melihat seperti apa ayahnya. Tapi untukku, pria di foto-foto itu sudah mati. Dinding-dinding rumah kini terlihat aneh, dengan paku-paku kosong dan bekas pudar di tempat bingkai-bingkai itu pernah tergantung. Tapi bagiku, dinding itu terlihat lebih jujur. Aku hanya menyisakan foto-fotoku bersama Arya dan foto-foto masa kecilku bersama orang tuaku. Rumah ini kini adalah teritoriku, wilayah kekuasaanku. Saat fajar mulai menyingsing, pekerjaanku selesai. 3 kardus besar dan 2 koper berisi seluruh jejak fisik Bayu di rumah ini tertumpuk rapi di dekat pintu depan. Aku tidak merasa lelah. Aku merasa bersih. Pagi itu juga, setelah mengantar orang tuaku ke stasiun untuk kembali ke desa dengan janji aku akan segera menyelesaikan semuanya, aku menelepon pengacara yang direkomendasikan temanku. Siang harinya, aku sudah duduk di kantornya yang sejuk dan profesional. Ibu Retno, sang pengacara, adalah seorang wanita berusia 50-an dengan tatapan tajam dan sikap yang menenangkan. Beliau mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Aku menceritakan semuanya dengan kronologis yang runtut, menyajikan fakta-fakta tanpa tangisan atau drama. Aku menceritakan tentang perselingkuhan itu, tentang kebohongan, dinas luar kota, dan tentang bukti paling tak terbantahkan, seorang anak yang telah lahir di Surabaya. Ini kasus yang sangat kuat, Bu Anindita, kata Ibu Retno setelah aku selesai. Dengan bukti perzinahan yang menghasilkan anak, posisi tawar Anda sangat tinggi. Apa saja yang ingin Anda tuntut? Saya ingin proses ini secepat mungkin, jawabku mantap. Tuntutan saya sederhana. Pertama, hak asuh penuh atas putra saya, Arya. Saya tidak akan mengizinkan pengaruh buruk dari ayahnya merusak masa depan anak saya. Kedua, rumah dan mobil harus jatuh sepenuhnya ke tangan saya. Saya punya semua bukti transaksi dan slip gaji yang menunjukkan bahwa sebagian besar cicilan dibayar dari penghasilan Ketiga, aku berhenti sejenak, menatap mata Ibu Retno. Saya tidak menuntut nafkah atau uang tunai sepeser pun darinya. Saya tidak mau uang haramnya menodai hidup saya dan anak saya. Tujuan saya bukan uang. Tujuan saya adalah kebebasan. Saya ingin memutuskan hubungan dengan dia sepenuhnya,
Sebersih mungkin. Ibu Retno mengangguk, tampak terkesan dengan ketegasanku. Saya mengerti. Kita akan segera menyusun gugatannya. Seperti yang sudah kuduga, teror dari Bayu dimulai hari itu juga. Ponselku yang lama, yang belum sempat kuganti, terus-menerus bergetar. Lusinan panggilan tak terjawab. Rentetan pesan WhatsApp yang panjangnya seperti novel. Nindi, aku mohon angkat teleponnya. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranku. Ini semua salahku, aku mengakuinya. Tapi Rania juga dia kesepian, Nindi. Aku hanya mencoba menjadi kakak ipar yang baik pada awalnya, tapi semuanya jadi kebablasan. Tolong jangan lakukan ini. Pikirkan Arya, Nindi. Apa kau tega membuatnya tumbuh tanpa ayah? Dia butuh aku. Pesan terakhir itu membuat darahku mendidih. Dia berani menggunakan nama anakku sebagai tameng untuk kebejatannya? Dengan jari-jari yang gemetar karena marah, aku mengetik sebuah balasan, satu-satunya balasan yang akan pernah ia terima dariku. Arya memang butuh seorang ayah. Tapi dia tidak butuh ayah seorang pembohong, pezina, dan pengecut seperti kamu. Jangan pernah sebut namanya lagi. Pengacaraku yang akan menghubungimu. Setelah mengirim pesan itu, aku langsung memblokir nomornya. Aku memblokir akun media sosialnya. Aku membangun benteng digital pertamaku. Dia tidak menyerah. 2 hari kemudian, resepsionis di kantorku menelepon, memberitahu bahwa Bayu ada di lobi dan memaksa ingin bertemu. Aku sudah mengantisipasi ini. Tolong panggil keamanan dan minta mereka untuk mengusirnya. Katakan padanya jika dia datang lagi, saya tidak akan segan untuk membuat laporan ke polisi atas tuduhan penguntitan, kataku dengan suara dingin. Aku tidak melihatnya, tapi sore harinya seorang rekan kerja menceritakan bahwa Bayu terlihat sangat kacau dan putus asa, menyebabkan keributan kecil sebelum akhirnya digiring keluar oleh 2 orang satpam. Rasa malu yang ia rasakan pastilah luar biasa. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan kelegaan karena bentengku ternyata cukup kokoh. Jembatan terakhir yang harus kubakar adalah jembatan finansial. Aku menelepon pemilik kontrakan Rania, memberitahukan bahwa aku tidak akan melanjutkan sewa atas namaku mulai bulan depan. Penyewa yang sekarang yang akan bertanggung jawab selanjutnya, kataku. Aku juga menghentikan transfer uang saku bulanan yang selama ini rutin kukirimkan. Keran uang telah kututup rapat. Mereka ingin hidup bersama? Silakan. Tapi mereka harus membiayainya sendiri. Malam itu, setelah sebuah perusahaan jasa pengiriman mengambil semua barang-barang Bayu untuk dikirimkan ke alamat orang tuanya di desa, aku berdiri sendirian di ruang keluarga. Dinding yang kosong, lemari yang setengah kosong, dan rumah yang terasa lebih luas. Keheningan menyelimutiku. Tapi ini bukan keheningan yang menyakitkan. Ini adalah keheningan yang bersih. Keheningan dari sebuah halaman baru yang masih kosong, menunggu untuk kutulisi dengan ceritaku sendiri. Bentengku telah berdiri, jembatan-jembatan menuju masa lalu telah hangus menjadi abu. Di dalam benteng ini, hanya ada aku dan Arya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Bulan-bulan pertama setelah kepergian Bayu terasa seperti hidup di dalam ruang hampa udara. Rumah yang telah kubersihkan dari jejak fisiknya masih terasa penuh oleh hantunya. Keheningan di malam hari setelah Arya tertidur menjadi begitu memekakkan, memperkuat gaung dari kekosongan di sisiku di tempat tidur, di kursi kosong di seberang meja makan. Awalnya, rasa aman karena telah membangun benteng terasa menenangkan. Namun, terkadang, di saat-saat yang paling lengang, kesepian yang dingin akan merayap masuk melalui celah-celah pertahananku, membisikkan betapa sendirinya aku sekarang. Ini adalah fase yang tidak kuantisipasi, masa berkabung untuk kehidupan yang kukira akan kumiliki selamanya. Bagian yang paling menguras emosi adalah menghadapi pertanyaan-pertanyaan polos dari Arya. Hatinya yang kecil belum bisa memahami konsep pengkhianatan atau perceraian. Baginya, dunia terbagi menjadi sederhana, bunda dan ayah. Dan kini, salah satu pilar dunianya telah lenyap. Bunda, ayah kapan pulang dari Surabaya? Proyeknya lama sekali, tanyanya suatu sore sambil kami menyusun balok-balok mainan. Aku berhenti, jantungku terasa seperti diremas. Aku berlutut di hadapannya, menatap matanya yang jernih dan penuh rasa ingin tahu.
Aku telah berlatih mengucapkan kalimat ini berulang kali di depan cermin, tapi mengucapkannya langsung di hadapan putraku terasa seperti menelan beling. Sayang, dengarkan Bunda, kataku lembut, memegang bahunya yang mungil. Ayah tidak akan pulang untuk tinggal di sini lagi. Terkadang, orang dewasa, bahkan yang saling menyayangi seperti Bunda dan Ayah dulu, menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di satu rumah yang sama. Ini bukan salah Arya, sama sekali bukan. Ayah dan Bunda akan selalu menjadi orang tuamu dan akan selalu sangat menyayangimu. Hanya saja, mulai sekarang, Ayah akan tinggal di rumahnya sendiri dan Arya akan tinggal di sini bersama Bunda. Arya mengerjap, mencoba mencerna informasi yang rumit itu. Ayah punya rumah baru? Apa aku bisa main ke sana? Tentu saja, sayang. Nanti kita atur waktunya, ya? Jawabku, sebuah kebohongan putih kecil. Aku belum tahu bagaimana atau kapan aku akan membiarkan Bayu menemuinya lagi, tapi aku tidak ingin menanamkan kebencian di hati putraku. Dia berhak memiliki kenangan yang baik tentang ayahnya, setidaknya dari masa kecilnya. Gunjingan dari dunia luar juga menjadi tantangan tersendiri. Kabar perceraian kami menyebar dengan cepat di kalangan keluarga besar dan teman-teman. Telepon berdering tanpa henti. Sebagian besar bernada simpati, namun beberapa di antaranya justru membuatku semakin lelah. Ada yang memberikan nasihat-nasihat klise tentang bersabar demi anak. Ada yang mencoba mengorek detail-detail Juici dari perceraian kami, menyamarkan rasa ingin tahu mereka dengan kepedulian palsu. Aku belajar dengan cepat untuk membangun tembok, memberikan jawaban yang sopan namun tegas, dan menjaga ceritaku hanya untuk diriku sendiri dan lingkaran terdekatku. Setelah melewati fase berkabung yang sunyi itu, aku sadar aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan diriku dan Arya hidup di dalam sebuah museum dari pernikahan yang gagal. Aku harus bergerak. Aku harus membangun kembali. Proyek pertamaku adalah rumah ini. Aku harus mengusir hantu Bayu selamanya, dan itu berarti mengubah ruang ini menjadi cerminan diriku sendiri, bukan lagi cerminan kami. Aku memulai sebuah renovasi kecil-kecilan. Aku mengajak Arya ke toko cat, membiarkannya memilih warna baru untuk kamarnya, biru samudra yang cerah. Akhir pekan kami diisi dengan kegiatan mengecat, diiringi tawa dan musik, mengubah sebuah tugas menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Dinding ruang keluarga yang tadinya berwarna krem pilihan Bayu, kini kuganti dengan warna ivory yang lebih hangat dan terang. Aku menjual sofa kulit besar kami yang terasa terlalu maskulin, menggantinya dengan sofa kain yang empuk dan nyaman, lengkap dengan bantal-bantal berwarna cerah. Ruang kerja Bayu, yang selama berbulan-bulan tidak berani kumasuki, akhirnya kubuka. Aku mengeluarkan semua sisa-sisa barangnya, lalu mengubah ruangan itu menjadi sebuah perpustakaan mini sekaligus ruang bermain untuk Arya. Aku membeli rak buku baru yang tinggi, mengisinya dengan koleksi novelku, dan memasang karpet tebal yang empuk dengan meja kecil untuk Arya menggambar dan bermain. Setiap paku yang kutancapkan, setiap perabot baru yang kutata, terasa seperti sebuah deklarasi kemerdekaan. Aku merebut kembali setiap sentimeter dari rumah ini, menjadikannya milikku sepenuhnya. Seiring dengan ruang fisik, aku juga membangun kembali rutinitas kami. Aku ingin menciptakan kenangan-kenangan baru yang bahagia, yang bisa menimpa dan akhirnya menghapus kenangan-kenangan lama yang menyakitkan. Lahirlah tradisi-tradisi baru kami. Jumat malam pizza dan film, di mana kami akan membuat pizza bersama dari awal lalu menonton film kartun di sofa dengan selimut tebal. Sabtu pagi petualangan, di mana kami akan menjelajahi tempat-tempat baru di kota, entah itu museum, kebun binatang, atau sekadar taman kota yang belum pernah kami kunjungi. Minggu pagi membuat kue, di mana dapur kami akan dipenuhi aroma mentega dan coklat. Rutinitas-rutinitas kecil ini menjadi jangkar kami, memberikan struktur dan kebahagiaan di tengah lautan perubahan. Energi yang baru kutemukan ini juga meluap ke dalam kehidupan profesionalku. Di kantor, aku tidak lagi sekadar bekerja untuk memenuhi target. Aku bekerja dengan gairah yang baru. Pekerjaan menjadi perlindunganku, tempat di mana aku bisa menjadi Anindita sang manajer yang kompeten dan dihormati, bukan Anindita sang istri yang dikhianati. Aku menenggelamkan diri dalam tantangan. Ada sebuah proyek peluncuran produk baru yang dianggap sangat sulit dan dihindari oleh manajer lain. Aku mengajukan diri untuk memimpinnya.
Aku mencurahkan seluruh fokusku ke dalam proyek itu. Aku begadang merancang strategi, aku memimpin timku dengan semangat yang menular, dan aku mempresentasikan ide-ideku di depan dewan direksi dengan kepercayaan diri yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Rasa sakit dan amarah yang kupendam seolah bertransformasi menjadi bahan bakar roket. Aku harus berhasil. Aku harus membuktikan pada dunia, tapi yang terpenting pada diriku sendiri, bahwa nilaiku tidak ditentukan oleh status pernikahanku. 3 bulan kemudian, produk itu diluncurkan dengan sukses besar, melampaui semua target penjualan. Sehari setelah laporan kesuksesan itu keluar, aku dipanggil ke ruangan CEO. Aku mengira hanya akan menerima ucapan selamat. Ternyata lebih dari itu. Aku ditawari promosi menjadi direktur pemasaran. Aku berjalan keluar dari ruangan itu dengan perasaan melayang. Ini bukan hanya tentang jabatan atau kenaikan gaji. Ini adalah sebuah penegasan. Sebuah validasi atas kemampuanku yang kuraih murni dengan kekuatanku sendiri. Malam itu, aku merayakannya hanya berdua dengan Arya di restoran steak favoritnya. Melihatnya melahap makanannya dengan gembira, aku tahu inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Di tengah kesibukanku membangun kembali hidup, aku sadar ada bagian dari diriku yang telah lama hilang, Anindita sebagai seorang teman. Selama bertahun-tahun, aku begitu terfokus pada peranku sebagai istri dan ibu hingga mengabaikan sahabat-sahabatku. Dengan sedikit rasa bersalah, aku memberanikan diri untuk menghubungi Karina dan teman-teman kuliahku yang lain, mengajak mereka bertemu. Malam itu, di sebuah kafe yang ramai, kami berkumpul kembali. Awalnya terasa sedikit canggung. Mereka menatapku dengan campuran rasa simpati dan ragu, mungkin tidak tahu harus berkata apa. Aku memutuskan untuk memecahkan kebekuan. Oke, aku tahu kalian semua sudah dengar, kataku sambil tersenyum tipis. Ya, aku sudah bercerai. Ya, ceritanya memang seperti di sinetron. Dan tidak, aku tidak apa-apa. Aku lebih dari sekadar baik-baik saja. Pengakuanku yang terus terang itu seolah membuka sumbat. Suasana langsung mencair. Mereka memelukku, memberiku dukungan, tapi yang lebih penting, mereka memperlakukanku seperti Nindi yang dulu. Kami tertawa terbahak-bahak mengenang kekonyolan masa kuliah, menggosipkan dosen-dosen lama, dan saling mengeluh tentang pekerjaan. Malam itu, aku tidak merasa seperti seorang ibu tunggal yang baru bercerai. Aku merasa seperti diriku sendiri lagi, utuh dan dicintai apa adanya. Karinalah yang kemudian memberiku sebuah hadiah tak terduga yang mengubah hidupku. Nindi, kamu harus ikut aku lari hari Minggu pagi, katanya. Ada komunitas lari kecil di taman kota. Seru, loh. Aku tertawa. Lari? Kar, aku bahkan kehabisan napas saat mengejar Arya di halaman. Justru itu, desaknya. Ini bukan soal kecepatan. Ini soal melepaskan semua racun di badan dan pikiranmu. Coba saja sekali. Karena terus didesak, aku akhirnya setuju. Minggu pagi itu, dengan pakaian olahraga seadanya, aku datang ke taman kota. Aku merasa sangat canggung di antara para pelari lain yang tampak begitu bugar. Putaran pertama adalah neraka. Dadaku terasa seperti terbakar, kakiku berat seperti timah, dan setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Pikiranku berteriak, menyerah saja. Ini konyol. Tapi saat aku hendak berhenti, aku melihat seorang ibu yang usianya jauh di atasku berlari melewatiku dengan senyum di wajahnya. Sesuatu dalam diriku tersengat. Jika dia bisa, mengapa aku tidak? Aku mengabaikan rasa sakit dan terus memaksakan kakiku untuk melangkah. Aku berlari melewati rasa sakit, melewati keraguan, melewati bisikan-bisikan negatif di kepalaku. Dan kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Setelah melewati dinding penderitaan itu, aku merasakan sebuah gelombang energi. Pikiranku yang tadinya penuh sesak oleh kekhawatiran dan kenangan buruk, tiba-tiba menjadi kosong dan jernih. Yang ada hanyalah suara derap langkahku di aspal dan irama napasku. Saat aku akhirnya menyelesaikan rute 3 kilometer pertamaku, tubuhku basah kuyup oleh keringat dan gemetar karena lelah, tapi aku merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Lari menjadi terapiku. Lari menjadi ritualku. Setiap akhir pekan, aku akan menaklukkan aspal, meninggalkan semua beban pikiranku di belakang bersama setiap langkah yang kuambil. Lari mengajariku tentang daya tahan.
Mengajariku bahwa rasa sakit itu hanya sementara, tetapi kekuatan yang kau dapat setelah melewatinya akan bertahan selamanya. Lari adalah metafora dari hidupku. Hari ketika surat keputusan cerai dari pengadilan akhirnya tiba di tanganku, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada juga euforia kemenangan. Itu hanyalah selembar kertas. Sebuah formalitas hukum yang mengesahkan apa yang sudah lama terjadi di hatiku. Aku membacanya, melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya ke dalam map berisi dokumen-dokumen penting. Bab itu telah resmi ditutup. Sore harinya, setelah berlari lebih jauh dari biasanya, aku duduk di kursi teras yang baru kubeli, menyeruput teh lemon hangat. Aku memandangi Arya yang sedang mencoba mengajari anjing tetangga untuk duduk. Rumah di belakangku terasa hangat dan damai, sebuah benteng perlindungan yang kubangun kembali dengan tanganku sendiri. Dindingnya kini dipenuhi lukisan-lukisan cat air karya Arya. Aroma kue lemon yang baru kupanggang menguar dari dapur. Aku menatap langit senja yang mulai berwarna keemasan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak merasakan lagi lubang kehampaan di dalam dadaku. Yang kurasakan adalah sebuah kedamaian yang utuh. Aku sadar, aku tidak sedang menunggu kebahagiaan datang. Aku sudah berada di dalamnya. Kebahagiaan yang kurajut sendiri, helai demi helai, dari benang-benang kekuatan, cinta, dan pengampunan, terutama pengampunan untuk diriku sendiri. Fajar yang baru telah benar-benar menyingsing di cakrawala hidupku, dan aku siap menyambut sinarnya dengan hati yang terbuka. Sementara aku sibuk mengecat ulang dinding hidupku dengan warna-warna harapan, di sudut lain kota yang sama, Bayu dan Rania justru sedang melapisi dinding mereka dengan jelaga penyesalan dan kepahitan. Hubungan yang lahir dari adrenalin pengkhianatan dan gairah terlarang kini harus diuji oleh kenyataan yang brutal dan tanpa ampun. Dan kenyataan itu, ternyata, adalah hakim yang paling kejam. Episode pertama dari drama kehidupan baru mereka dimulai tepat setelah kami meninggalkan mereka di panggung penghakiman rumah sakit. Ditinggalkan di tengah tatapan-tatapan sinis dan bisikan-bisikan orang asing, euforia kelahiran putra mereka menguap seketika, digantikan oleh rasa malu yang membakar dan kebingungan yang melumpuhkan. Mereka bukan lagi sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Mereka adalah dua pesakitan yang baru saja dijatuhi vonis, terikat bersama oleh bukti kejahatan mereka yang terbaring mungil di dalam boks bayi. Kenyataan menghantam mereka dengan cepat dan bertubi-tubi. Telepon dari pemilik kontrakan Rania beberapa hari kemudian adalah pukulan pertama. Dengan nada datar dan profesional, sang pemilik memberitahukan bahwa Ibu Anindita telah menghentikan perjanjian sewa dan mereka harus mengosongkan tempat itu pada akhir bulan. Kepanikan melanda mereka. Kontrakan yang nyaman itu, saksi bisu dari pertemuan-pertemuan rahasia mereka, kini tak lebih dari sebuah surga yang akan segera direnggut. Dengan sisa-sisa tabungan Bayu yang menipis dan tanpa aliran dana lagi dariku, mereka terpaksa mencari tempat tinggal baru. Perburuan itu membawa mereka dari jalanan yang rindang di dekat kampus ke ganggang sempit dan padat di pinggiran kota. Mereka akhirnya menemukan sebuah rumah petak kecil dengan 2 kamar sempit, dinding yang lembab, dan ventilasi yang buruk. Udara di dalamnya selalu terasa pengap dan panas. Kontras yang begitu tajam dengan rumahku yang asri atau bahkan kontrakan Rania yang terang dan lapang. Kepindahan mereka bukanlah sebuah awal yang baru, itu adalah sebuah penurunan status yang memalukan. Pernikahan mereka pun menjadi cerminan dari kehidupan baru mereka, tergesa-gesa, tanpa sukacita, dan didasari oleh keterpaksaan. Tidak ada gaun pengantin atau jas yang gagah. Tidak ada resepsi meriah atau ucapan selamat dari keluarga. Yang ada hanyalah sebuah prosesi singkat dan senyap di kantor urusan agama, KUA, setempat. Mereka menandatangani buku nikah di hadapan seorang penghulu tua yang menatap mereka dengan tatapan menghakimi, seolah tahu cerita di balik pernikahan mendadak itu. Pernikahan itu bukanlah perayaan cinta, itu adalah sebuah transaksi administratif untuk melegitimasi seorang anak dan menutupi aib. Gairah yang dulu membara di antara mereka saat bertemu secara sembunyi-sembunyi, ternyata tidak mampu bertahan di bawah atap rumah petak yang panas dan di tengah tumpukan popok kotor. Realitas kehidupan sehari-hari mulai mengikis ilusi mereka sedikit demi sedikit. Bagi Bayu, kejatuhan itu terasa sangat vertikal. Reputasinya sebagai arsitek muda berbakat hancur lebur.
Skandal perselingkuhan dengan adik ipar bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilupakan dalam lingkaran profesionalnya yang relatif kecil. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, dibumbui gosip dan spekulasi. Klien-klien yang dulu memujanya kini menjaga jarak. Proyek-proyek besar yang dulu ia pimpin kini diberikan kepada orang lain. Perusahaan tempatnya bekerja, karena tidak ingin terseret dalam citra buruk, akhirnya memberhentikannya dengan alasan restrukturisasi. Kebanggaan dan ambisinya, dua hal yang menjadi pendorong utama dalam hidupnya, kini luluh lantak. Dari seorang arsitek yang dihormati, ia menjadi seorang pengangguran yang putus asa, terpaksa mengambil pekerjaan-pekerjaan kecil dan remeh yang jauh di bawah standarnya, mendesain renovasi dapur, membuat gambar untuk pagar rumah, hanya untuk bisa membeli susu dan popok. Setiap kali ia membuka laptopnya untuk menggambar, yang ia lihat bukanlah garis-garis bangunan yang megah, melainkan garis-garis kehidupannya sendiri yang telah merosot tajam. Bagi Rania, kenyataan terasa seperti penjara. Mimpi-mimpinya untuk menjadi seorang sarjana, memiliki karir cemerlang, dan membanggakan orang tuanya, kini terkubur di bawah tumpukan cucian bayi dan piring kotor. Universitas telah mengiriminya surat peringatan karena absen terlalu lama, dan ia akhirnya harus menerima kenyataan bahwa ia telah resmi dikeluarkan. Ia kini adalah seorang ibu rumah tangga di usia yang sangat muda, tanpa ijazah, tanpa pengalaman kerja, dan tanpa masa depan yang jelas. Hari-harinya adalah sebuah siklus yang monoton dan melelahkan. Bangun tengah malam karena tangisan Danu, putranya. Mengganti popok, membuat susu, meninang, mencoba menidurkannya kembali. Siang hari dihabiskan dengan mencuci pakaian dengan tangan, memasak dengan bahan-bahan seadanya, dan membersihkan rumah petak yang sempit itu. Ia terisolasi. Teman-teman kuliahnya menjauhinya setelah mengetahui skandal itu. Dan yang paling menyakitkan, keluarganya sendiri telah membuangnya. Ia merindukan ibu, merindukan obrolan-obrolan ringan dengan kakaknya. Tapi pintu itu telah ia tutup sendiri dengan tangannya. Di tengah tekanan hidup dan keterasingan itu, hubungan mereka mulai membusuk dari dalam. Benih-benih kekecewaan dan kebencian mulai tumbuh subur di antara mereka. Bayu, dalam frustrasinya, mulai sering membanding-bandingkan Rania denganku. Perbandingan itu terkadang tidak ia ucapkan, namun terlihat jelas dari tatapan matanya yang lelah dan helaan napasnya yang berat. Namun, seringkali, perbandingan itu lolos dari bibirnya di tengah pertengkaran. Kalau saja kamu bisa lebih hemat seperti Nindi, mungkin uang kita tidak akan habis secepat ini, bentaknya suatu malam saat Rania mengeluh uang belanja sudah habis padahal baru pertengahan bulan. Nindi tidak pernah mengeluh soal rumah yang berantakan. Dia bisa mengurus rumah, anak, dan karirnya sekaligus, serunya di lain waktu saat ia tersandung mainan Danu yang berserakan di lantai. Setiap kali nama, Nindi, disebut, rasanya seperti cambuk bagi Rania. Bayu mungkin tidak lagi mencintaiku, tapi ia jelas merindukan kehidupan yang kumberikan padanya. Kenyamanan, keteraturan, stabilitas finansial, dan citra keluarga yang terhormat. Ia merindukan Anindita sang manajer, bukan Rania sang ibu rumah tangga yang kelelahan dan sering mengomel. Penyesalan Bayu terlihat jelas. Dia menyesali keputusannya, dan Rania adalah simbol hidup dari kesalahan fatal tersebut. Untuk melarikan diri dari kenyataan, Bayu mulai sering pulang larut. Ia menghabiskan sisa-sisa uangnya untuk minum-minum di warung murah bersama kenalan-kenalan barunya, orang-orang yang tidak peduli pada masa lalunya. Rumah bukan lagi tempatnya pulang, melainkan tempat yang ingin ia hindari. Rasa bersalah Rania, di sisi lain, mengalami sebuah transformasi yang mengerikan. Awalnya, ia memang merasa bersalah. Tapi hidup dalam kesulitan dan terus-menerus disalahkan membuatnya lelah. Terlalu menyakitkan baginya untuk terus-menerus mengakui bahwa dialah penyebab utama dari kehancuran hidupnya. Otaknya, untuk melindungi dirinya dari rasa sakit yang tak tertahankan, mulai mencari kambing hitam lain. Dan target yang paling mudah adalah aku. Dalam narasi yang ia ciptakan di kepalanya, akulah sang penjahat utama. Jika saja aku lebih pengertian. Jika saja aku mau memaafkan. Jika saja aku tidak mengusir mereka dan memutus semua bantuan finansial. Jika saja aku tidak memamerkan kesuksesan dan kebahagiaanku. Maka hidup mereka tidak akan seperti ini. Kebenciannya padaku menjadi sebuah obsesi.
Ia sering mencari tahu tentangku secara diam-diam melalui akun media sosial teman-teman kami, melihat foto-fotoku yang tersenyum, foto-foto rumahku yang indah, foto-foto promosiku di kantor. Setiap kebahagiaanku menjadi bukti dari kekejamanku di matanya. Ini semua gara-gara dia, teriaknya pada Bayu di puncak pertengkaran mereka. Kakakku yang munafik itu. Dia sengaja melakukan ini pada kita. Dia menikmati penderitaan kita. Dia ingin melihat kita mati perlahan-lahan. Bayu, yang terlalu lelah dan terlalu pengecut untuk menyangkal, seringkali hanya diam. Keheningannya seolah menjadi pembenaran bagi delusi Rania. Dan yang paling tragis, racun kebencian ini tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia mulai meneteskannya sedikit demi sedikit ke dalam pikiran Danu, putranya yang tidak berdosa. Saat Danu tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang mulai bisa mengerti, Rania menjadikannya sekutu dalam kebenciannya. Danu lihat mainan itu? Bagus, ya, katanya suatu hari saat mereka melewati sebuah toko mainan. Kita tidak bisa membelinya. Karena Tante Nindi MU yang jahat sudah mengambil semua uang ayah. Danu tidak bisa sekolah di tempat yang bagus seperti sepupumu, Arya, bisiknya di lain waktu. Karena Tante Nindi tidak mau kita bahagia. Dia orang yang sangat kejam, sayang. Jangan pernah lupakan itu. Danu, dengan pikirannya yang masih polos, menyerap semua itu. Baginya, Tante Nindi, wanita yang belum pernah ia temui, adalah sosok monster dalam dongeng hidupnya, penyebab dari semua kekurangan dan kesedihan di rumahnya. Kehidupan di dalam rumah petak itu menjadi semakin suram. Bukan lagi sarang dosa yang penuh gairah, melainkan sebuah penjara dingin yang diisi oleh dua orang narapidana yang saling membenci, dan seorang sipir kecil yang diajari untuk membenci dunia luar. Pertengkaran mereka menjadi semakin sering dan semakin keras, tak jarang para tetangga bisa mendengarnya. Mereka memanen apa yang telah mereka tanam. Karma tidak datang dalam bentuk petir yang menyambar tiba-tiba. Karma datang dalam bentuk erosi yang lambat dan menyakitkan, mengikis cinta, harapan, dan kewarasan mereka hari demi hari, meninggalkan mereka terdampar di sebuah pulau penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Tentu, kita telah sampai pada babak penutup dari perjalanan Anindita. Setelah melihat kehancuran yang diciptakan oleh Bayu dan Rania, kini saatnya kita kembali kepada Anindita untuk menyaksikan bagaimana ia meraih kebahagiaan sejatinya. Berikut adalah bab 7. Bab 7. Melangkah menuju kebahagiaan sejati. Waktu berjalan maju, menyeret serta kenangan pahit ke masa lalu hingga warnanya memudar dan tepiannya melunak. 2 tahun setelah surat perceraian itu berada di tanganku, kehidupan telah menemukan alurnya yang baru, sebuah melodi yang tenang dan merdu yang jauh dari hiruk-pikuk drama masa lalu. Rumah kami, yang dulu terasa seperti medan perang yang harus direbut kembali, kini telah sepenuhnya menjadi surga kami. Dindingnya tidak lagi menyimpan gema kebohongan, melainkan menyerap tawa Arya yang kini mendekati usia remaja dan denting piano lembut yang mulai ia pelajari. Pagi di akhir pekan kini menjadi ritual favoritku. Cahaya matahari pagi akan merambat masuk melalui jendela besar di ruang makan, menerangi meja kayu tempat kami bertiga duduk. Ya, bertiga. Aku, Arya, dan Bima. Bima hadir dalam kehidupanku seperti embun pagi, datang dengan tenang, tanpa gembar-gembor, namun memberikan kesegaran yang tak terhingga. Kami bertemu setahun yang lalu dalam sebuah seminar properti. Dia, seorang dosen arsitektur yang diundang sebagai pembicara, dan aku, sebagai salah satu panelis. Obrolan kami tentang desain bangunan berkelanjutan berlanjut menjadi obrolan tentang kehidupan, tentang membesarkan anak seorang diri, dan tentang menemukan kembali kebahagiaan setelah kehilangan. Dia adalah antitesis dari Bayu. Bima tenang, sabar, dan seorang pendengar yang luar biasa. Matanya tidak pernah menatapku dengan hasrat untuk memiliki, melainkan dengan kekaguman atas kekuatanku. Dia tidak datang untuk mengisi kekosongan dalam hidupku, karena aku sudah lama belajar untuk menjadi utuh dengan diriku sendiri. Dia datang sebagai seorang sahabat, seorang partner, yang berjalan di sisiku, bukan di depanku. Hubungannya dengan Arya pun terjalin secara alami. Mereka terikat oleh kecintaan pada musik dan diskusi-diskusi panjang tentang film fiksi ilmiah.
Melihat mereka berdua tertawa bersama di meja makan sambil memperdebatkan akhir dari sebuah film adalah pemandangan yang menghangatkan hatiku dengan cara yang tidak pernah kusangka mungkin terjadi lagi. Kebahagiaanku kini terasa nyata dan kokoh. Dibangun di atas fondasi kemandirianku sendiri, diperkuat oleh cinta tanpa syarat untuk putraku, dan kini dihiasi oleh kehadiran seorang pria baik yang menghormatiku. Aku mengira hantu-hantu dari masa lalu telah terkubur selamanya. Namun, terkadang, hantu tidak perlu diundang untuk datang mengetuk pintu. Itu terjadi di suatu Sabtu sore yang cerah. Aku sedang di taman belakang, memangkas mawar-mawarku yang sedang mekar, sementara Arya dan Bima sedang mencoba merakit sebuah drone di teras. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Aku meletakkan gunting tanamanku dan berjalan ke depan, mengira itu adalah kurir paket. Saat aku membuka pintu, aku terpaku. Di hadapanku berdiri seorang wanita tua yang kurus, dengan wajah yang syarat akan penderitaan. Kerudungnya sederhana, dan pakaiannya tampak kusam. Aku butuh beberapa detik untuk menembus lapisan waktu dan kesedihan di wajahnya, sebelum akhirnya aku mengenalinya. Dia adalah ibunya Bayu, mantan ibu mertuaku. Penampilannya sangat jauh berbeda dari wanita gagah dan bangga yang kukenal dulu. Wanita yang di hari pernikahanku memakaikan kalung emas di leherku sambil memujiku sebagai menantu idaman. Kini yang berdiri di hadapanku adalah seorang wanita yang telah dikalahkan oleh kehidupan. Nindi, sapanya dengan suara serak dan gemetar. Aku terdiam, campuran emosi yang rumit bergejolak di dalam dadaku. Syok, sisa-sisa amarah, dan sedikit rasa kasihan yang tak kuinginkan. Sebagian dari diriku ingin menutup pintu begitu saja. Tapi melihat tatapan matanya yang putus asa, aku tidak sanggup. Silakan masuk, Bu, kataku akhirnya, suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. Aku mendudukkannya di ruang tamu, di sofa yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Aku membuatkannya teh hangat, memberinya waktu untuk menenangkan diri. Bima, yang menyadari ada sesuatu yang serius, dengan bijak mengajak Arya masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan proyek mereka, memberiku ruang privasi. Wanita tua itu menceritakan semuanya dengan air mata yang berlinang. Ceritanya adalah versi yang lebih detail dan lebih menyedihkan dari apa yang bisa kubayangkan. Setelah diusir dari kontrakan, kehidupan Bayu dan Rania di Jakarta menjadi mimpi buruk. Bayu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan egonya yang hancur membuatnya menjadi pemarah dan pemabuk. Rania, yang terkurung dalam kemiskinan dan penyesalan, menjadi depresi. Pertengkaran hebat adalah musik latar harian di rumah mereka. Akhirnya, mereka menyerah. Mereka pulang ke desa halaman Bayu, dengan harapan bisa memulai hidup baru sebagai petani. Tapi kenyataan di desa jauh lebih kejam. Bayu, yang tubuhnya tidak terbiasa kerja kasar, sering sakit-sakitan. Sawah kecil peninggalan orang tuanya tidak menghasilkan cukup untuk hidup. Dan yang lebih parah, kondisi kejiwaan Rania semakin memburuk. Dia sudah tidak seperti dulu lagi, Nindi, isak wanita itu. Dia sering bicara sendiri, marah-marah tanpa sebab. Dia menyalahkan semua orang atas nasibnya. Dia menyalahkan Bayu, menyalahkan kami, dan paling sering dia menyalahkanmu. Dia membencimu dengan sepenuh hatinya. Aku mendengarkan tanpa menyela, wajahku tanpa ekspresi. Bayu sudah hancur, Nindi. Laki-laki itu sudah tidak punya lagi semangat hidup. Setiap hari isinya hanya melamun dan menyesal. Lanjutnya. Tapi, ibu datang ke sini bukan untuk mereka. Ia menatapku dengan tatapan memohon yang paling menyedihkan yang pernah kulihat. Ibu datang untuk cucu ibu, Danu. Anak itu, ya Allah, enduk dia tidak terurus. Sering sakit-sakitan, badannya kurus. Rania kadang lupa memberinya makan karena tenggelam dalam dunianya sendiri. Sekolahnya sering bolos. Ibu dan bapak sudah tua, tidak punya apa-apa untuk membantu mereka. Sawah mereka terancam disita bank. Ia meraih tanganku, tangannya terasa dingin dan kasar. Ibu tahu ibu tidak punya muka untuk meminta ini padamu. Ibu tahu betapa sakitnya hatimu karena perbuatan anak ibu. Tapi ibu mohon, Nindi, tolonglah cucu ibu. Anak itu tidak berdosa. Dia berhak mendapatkan kesempatan. Sedikit saja, enduk. Untuk biaya sekolahnya, untuk makannya. Aku menarik tanganku perlahan. Aku bersandar di sofa,
memejamkan mata sejenak. Aku tidak merasakan amarah lagi. Yang kurasakan adalah kesedihan yang mendalam atas sebuah tragedi yang terus memakan korban. Aku kasihan pada anak itu. Aku juga kasihan pada wanita tua di hadapanku yang harus menanggung aib dan penderitaan ini di usia senjanya. Tapi aku juga harus melindungi duniaku. Duniaku yang telah kubangun kembali dengan susah payah. Melibatkan diri kembali dalam drama mereka adalah sebuah risiko. Ini seperti membuka pintu untuk racun masuk kembali ke dalam rumahku yang sudah bersih. Beri saya waktu untuk berpikir, Bu, kataku akhirnya. Ibu bisa menginap di penginapan dekat sini malam ini. Besok pagi, saya akan berikan jawaban saya. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Bima. Ia mendengarkan dengan sabar, lalu memelukku. Ini keputusanmu, sayang. Sepenuhnya keputusanmu. Apapun yang membuat hatimu damai, aku akan mendukungnya. Tapi ingat, tugas utamamu adalah melindungi dirimu dan Arya. Jangan biarkan kebaikan hatimu dimanfaatkan dan membuatmu terluka lagi. Kata-katanya memberiku kekuatan. Aku juga menelepon ibuku di kampung. Beliau terdiam lama di telepon, hatinya pasti terbelah antara keadilan untukku dan rasa iba pada nasib keponakannya. Lakukan apa yang menurut hatimu benar, Enduk, kata ibu akhirnya. Apapun itu, ibu bangga padamu. Malam itu aku tidak banyak tidur. Aku menimbang segalanya. Aku tidak akan pernah memaafkan Rania atau Bayu. Tapi membiarkan seorang anak menderita karena dosa orang tuanya juga terasa salah. Aku harus menemukan cara untuk membantu si anak tanpa harus berhubungan lagi dengan kedua orang tuanya. Keesokan paginya, aku telah membuat keputusan. Aku tidak menemui mantan ibu mertuaku di penginapan. Aku mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya untuk biaya pulang, beserta sebuah pesan singkat, saya akan urus. Tolong jangan hubungi saya lagi. Kemudian, aku tidak pergi ke desa mereka. Aku pergi ke kantorku, lalu menelepon pengacaraku, Ibu Retno. Aku menjelaskan situasinya dan mengutarakan rencanaku. Sebuah rencana yang dingin, efisien, dan final. Sore harinya, aku pergi ke bank. Bukan untuk mentransfer uang ke Bayu atau Rania. Aku membuka sebuah rekening dana perwalian atas nama Danu. Aku menyetorkan sejumlah dana yang cukup besar sebagai dana awal. Kemudian, melalui pengacaraku, sebuah perjanjian hukum dibuat. Aku akan menyetorkan sejumlah uang setiap bulan ke rekening itu. Dana tersebut dikelola oleh sebuah wali yang ditunjuk. Aku meminta bapakku sendiri untuk melakukannya, memberinya peran dan martabat dalam situasi ini. Uang itu hanya bisa dicairkan untuk dua tujuan. Biaya pendidikan resmi Danu hingga ia lulus sarjana, dan biaya kesehatan darurat yang bisa dibuktikan dengan surat dokter. Setiap pengeluaran harus disetujui oleh bapak dan dilaporkan kembali ke pihak pengacaraku. Bayu dan Rania tidak memiliki akses sepeser pun ke dana tersebut. Ini adalah sebuah solusi, bukan sebuah bantuan. Ini adalah sebuah tali penyelamat yang kulemparkan kepada seorang anak yang tenggelam, sambil memastikan kedua orang tuanya yang telah mencoba menenggelamkanku tidak bisa ikut meraih tali itu. Aku meminta bapak untuk menyampaikan keputusan ini kepada keluarga Bayu. Pesanku sederhana, ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai tantenya, demi darah keluarga yang mengalir di tubuh Danu. Ini bukan pengampunan. Ini bukan pintu yang terbuka. Ini adalah titik. Setelah ini, tidak akan ada apa-apa lagi. Anggap saja saya sudah tidak ada, dan saya pun akan menganggap kalian demikian. Setelah semuanya selesai, rekening dibuat, perjanjian ditandatangani, pesan disampaikan, aku merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Beban terakhir yang tanpa sadar masih membebani pundakku, telah terangkat. Aku telah menghadapi sisa-sisa terakhir dari masa laluku, bukan dengan emosi, tapi dengan logika dan kekuatan. Aku tidak membalas dendam, tapi aku juga tidak menjadi martir yang naif. Aku memilih jalan ketiga, jalan kebijaksanaan dan batas diri yang tegas. Malam itu, Bima mengajakku dan Arya berjalan-jalan di pantai. Angin laut yang sejuk meniup rambutku. Kami berjalan bertiga di tepi air, dengan suara debur ombak sebagai musik latar. Arya berlari-larian mengejar ombak, tawanya terdengar riang. Bima menggenggam tanganku, kehangatannya terasa nyata dan menenangkan. 1 dekade.
10 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah gurun menjadi hutan, atau sebaliknya. Bagi Anindita, 10 tahun adalah waktu yang ia gunakan untuk mengubah tanah yang pernah hangus oleh api pengkhianatan menjadi sebuah taman yang rimbun dan subur, tempat kebahagiaan tumbuh liar dan damai. Rumah mereka masih sama, namun terasa lebih hidup, lebih berjiwa. Taman belakangnya kini dihiasi oleh sebuah kolam ikan koi kecil yang dirancang oleh Bima, gemericik airnya menjadi musik latar yang menenangkan. Hubungan Anindita dan Bima telah berlabuh dalam sebuah pernikahan yang matang, 3 tahun setelah pertemuan pertama mereka. Pernikahan mereka bukanlah sebuah dongeng yang penuh gairah membara, melainkan sebuah puisi yang indah, ditenun dari benang-benang saling menghormati, persahabatan yang dalam, dan pengertian tanpa kata. Bima tidak pernah mencoba menggantikan posisi ayah bagi Arya, melainkan menjadi mentor, sahabat, dan figur pria dewasa yang stabil dalam hidupnya. Dan Arya, pemuda jangkung dan tampan berusia 22 tahun itu, adalah mahakarya terbesar dalam hidup Anindita. Ia telah tumbuh menjadi cerminan dari semua yang terbaik dari ibunya, kecerdasan, ketahanan, dan hati yang penuh empati. Kini ia berada di tahun terakhirnya di universitas, mengambil jurusan psikologi, sebuah pilihan yang Anindita yakini sedikit banyak dipengaruhi oleh keinginannya untuk memahami kompleksitas manusia yang pernah ia saksikan dari jauh. Suatu Sabtu sore yang hangat, taman belakang mereka dipenuhi oleh aroma panggangan sate dan tawa. Mereka sedang merayakan keberhasilan Arya menyelesaikan sidang skripsinya. Bima sibuk mengipasi arang, sementara Anindita menata meja dengan salad dan lontong. Arya, dengan gitarnya, memainkan lagu-lagu folk yang menenangkan. Suasananya begitu sempurna, begitu damai. Dalam momen seperti inilah Anindita seringkali berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan rasa syukur yang meluap membasahi jiwanya. Ia telah berhasil. Ia telah memberikan Arya sebuah kehidupan yang normal, stabil, dan penuh cinta, sebuah prestasi yang terasa jauh lebih besar daripada promosi jabatan manapun. Hantu-hantu masa lalu sudah lama tidak mengunjunginya. Nama Bayu dan Rania telah menjadi catatan kaki yang sangat jauh dalam buku kehidupannya yang tebal. Mereka ada di sana, sebagai bagian dari sejarah, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhi bab-bab selanjutnya. Terkadang, saat ia menelepon bapak di kampung, ayahnya akan memberikan kabar seadanya, lebih karena kebiasaan seorang ayah yang menceritakan semua berita desa daripada sengaja mengungkit masa lalu. Dari potongan-potongan cerita itulah Anindita menyusun gambaran kehidupan mereka. Bayu, kini seorang pria berusia akhir 50-an, telah sepenuhnya lebur dengan kehidupan desa. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk oleh kerja keras bertahun-tahun di sawah. Ambisinya telah lama padam, digantikan oleh kepasrahan yang sunyi. Ia menjadi seorang pendiam, jarang terlihat di kedai kopi desa, lebih banyak menghabiskan waktu di surau atau memperbaiki pematang sawah. Orang-orang desa mengatakan ia adalah pria yang baik namun selalu terlihat sedih, seolah membawa beban berat yang tak terlihat. Rania, di sisi lain, menua dengan cara yang berbeda. Perawatan kejiwaan yang dulu dibiayai Anindita memang berhasil menstabilkan kondisi depresinya, namun tidak mampu mencabut akar kebencian yang telah tumbuh begitu dalam di hatinya. Ia menjadi wanita yang tajam dan sinis, terkenal di seluruh desa karena lidahnya yang berbisa dan pandangannya yang selalu penuh curiga. Ia jarang keluar rumah, dan ketika keluar, ia berjalan dengan aura permusuhan yang membuat para tetangga enggan menyapanya. Kebenciannya pada Anindita tidak pernah surut. Sebaliknya, itu telah menjadi satu-satunya pilar yang menopang jiwanya yang rapuh, satu-satunya hal yang memberinya energi untuk bangun setiap pagi. Baginya, Anindita adalah sumber dari semua kesialan di dunia. Namun, di tengah tanah gersang pernikahan mereka, tumbuh sebuah bunga yang tak terduga. Danu, putra mereka. Berkat dana perwalian yang didirikan Anindita dan dikelola dengan bijaksana oleh bapak, Danu berhasil melampaui takdir yang seolah telah digariskan untuknya. Ia adalah satu-satunya pemuda dari generasinya di desa itu yang berhasil lulus dari universitas negeri ternama di ibu kota, mengambil jurusan teknik sipil. Ia adalah kebanggaan tersembunyi bagi Bayu dan sumber kecemburuan yang kompleks bagi Rania. Anindita tidak pernah berharap untuk mendengar apapun dari mereka secara langsung. Ia telah menutup pintunya rapat-rapat. Namun,
Semesta memiliki rencananya sendiri untuk sebuah penutupan yang sejati. Seminggu setelah perayaan kelulusan Arya, sebuah amplop coklat tiba di alamat kantor Anindita. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat sebuah kos-kosan di dekat kampus ternama. Tulisan tangannya rapi dan terpelajar. Dengan sedikit rasa penasaran, Anindita membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas, berisi sebuah surat panjang. Untuk Tante Anindita, saya harap surat ini sampai kepada Tante dalam keadaan baik. Mungkin Tante akan terkejut menerima surat ini. Mungkin Tante bahkan tidak ingin membacanya, dan saya akan sangat mengerti jika Tante langsung membuangnya. Nama saya Danu. Jantung Anindita berdebar sedikit lebih kencang. Ia terus membaca. Selama 22 tahun hidup saya, nama Tante selalu hadir, meskipun Tante secara fisik tidak pernah ada. Nama Tante hadir dalam bisikan-bisikan tetangga, dalam tatapan sedih kakek dan nenek, dalam keheningan ayah saya, dan yang paling sering, dalam kemarahan ibu saya. Bagi ibu, Tante adalah sumber dari semua penderitaan kami. Saya tumbuh dengan meyakini cerita itu. Saya diajari untuk membenci seorang wanita yang belum pernah saya temui. Tapi Tante, ibu saya tidak tahu satu hal. Bahwa setiap semester, saat saya membayar uang kuliah, saya selalu melihat sebaris kalimat di slip pembayaran. Pembayaran dari rekening dana perwalian A.N. Danu. Saya adalah anak yang cerdas, Tante. Sejak SMA, saya mulai mencari tahu. Saya bertanya pada kakek, yang awalnya enggan bercerita. Perlahan, beliau menceritakan tentang sebuah dana yang didirikan oleh seorang donatur anonim bertahun-tahun yang lalu. Pendidikan telah membuka mata saya, Tante. Tidak hanya tentang ilmu teknik, tapi juga tentang kehidupan. Semakin saya belajar, semakin saya menyadari bahwa cerita di dunia ini tidak pernah hitam putih. Narasi yang diberikan ibu kepada saya mulai terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang wanita jahat secara diam-diam membiayai pendidikan keponakan yang seharusnya ia benci? Saya menulis surat ini bukan untuk meminta maaf atas nama orang tua saya. Dosa mereka adalah milik mereka. Saya juga tidak meminta uang atau bantuan apapun. Berkat Tante, saya sudah punya ijazah dan sebentar lagi akan memulai hidup saya sendiri. Saya menulis surat ini karena satu alasan, saya butuh kebenaran. Saya lelah hidup di bawah bayang-bayang cerita yang penuh kebencian. Saya ingin mendengar cerita dari sisi Tante. Bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk memahami. Untuk mengetahui dari mana saya berasal, agar saya bisa menentukan kemana saya akan pergi. Saya hanya meminta 1 jam dari waktu Tante yang berharga. Setelah itu, saya berjanji tidak akan pernah mengganggu kehidupan Tante lagi. Saya hanya ingin memulai hidup saya dengan kanvas yang bersih, bebas dari noda kebencian warisan. Dengan hormat, Danu. Anindita meletakkan surat itu. Tangannya sedikit gemetar. Surat itu adalah sebuah gema dari masa lalu yang paling dalam, namun nadanya begitu berbeda. Bukan nada putus asa atau tuntutan, melainkan nada ketulusan dan pencarian jati diri. Permintaan Danu terasa begitu berat. Membuka kembali luka lama itu, menceritakan kembali pengkhianatan itu, terasa seperti mengorek kembali kuburan yang sudah lama tertutup rapat. Malam itu, ia menunjukkan surat itu pada Bima dan Arya. Bima, seperti biasa, menyerahkan keputusan sepenuhnya padanya. Hati nuranimu yang paling tahu jawabannya, sayang, katanya. Yang mengejutkan adalah reaksi Arya. Setelah membaca surat itu dengan saksama, ia menatap ibunya. Bunda harus menemuinya. Kenapa menurutmu begitu? Tanya Anindita. Karena dia sepupuku, jawab Arya mantap. Dan karena dia tidak bersalah dalam semua ini. Dia berhak tahu yang sebenarnya, bukan versi cerita yang penuh racun dari ibunya. Dia sudah berusaha keras untuk keluar dari situasinya, Bunda. Jangan biarkan dia memulai hidupnya dengan membawa kebohongan. Dia hanya meminta kebenaran. Dan Bunda adalah satu-satunya orang yang bisa memberikannya. Kata-kata putranya, yang diucapkan dengan kedewasaan yang melampaui usianya, menyentuh hati Anindita. Arya benar. Siklus kebencian ini harus berhenti. Dan mungkin, inilah caranya. Anindita setuju untuk bertemu Danu. Ia memilih sebuah kafe yang tenang di sebuah museum, tempat yang netral dan damai.
Saat ia tiba, seorang pemuda jangkung dan kurus langsung berdiri. Wajahnya adalah perpaduan yang aneh antara Bayu dan Rania. Ia memiliki rahang tegas ayahnya, namun dengan sorot mata ibunya yang tajam. Bedanya, di mata Danu, tidak ada kemarahan. Yang ada adalah kecerdasan, rasa ingin tahu, dan sedikit kesedihan yang terpendam. "Tante Anindita?" tanyanya dengan suara yang sopan. "Danu," jawab Anindita sambil tersenyum tipis. Selama 1 jam berikutnya, Anindita bercerita. Ia tidak menceritakannya dengan amarah atau air mata. Ia menceritakannya dengan ketenangan seorang sejarawan yang menceritakan sebuah peristiwa penting. Ia menceritakan tentang cinta dan mimpi-mimpi yang pernah ia bangun bersama Bayu. Ia menceritakan tentang kasih sayangnya pada Rania, tentang pengorbanan dan harapannya. Lalu, ia menceritakan tentang pengkhianatan itu, rasa sakitnya, dan bagaimana ia memilih untuk bangkit, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun kembali hidupnya demi putranya. "Orang tuamu membuat pilihan yang sangat buruk, Danu," kata Anindita di akhir ceritanya. "Pilihan yang menyakiti banyak orang, termasuk diri mereka sendiri dan, pada akhirnya, kamu. Tapi pilihan mereka tidak mendefinisikan siapa dirimu. Yang mendefinisikan dirimu adalah pilihan yang kamu buat mulai hari ini." Danu mendengarkan tanpa menyela. Saat Anindita selesai, pemuda itu menunduk. Bahunya bergetar. Air mata jatuh ke cangkir kopinya yang sudah dingin. Saya minta maaf," bisiknya. "Saya minta maaf atas semua rasa sakit yang mereka sebabkan pada tante." "Itu bukan dosamu untuk meminta maaf, Danu," kata Anindita lembut. "Hiduplah dengan baik. Jadilah pria yang baik. Itu sudah lebih dari cukup." Saat mereka berpisah di depan kafe, Danu menatapnya dengan mata yang kini terlihat lebih ringan, lebih bebas. "Terima kasih, Tante," katanya tulus. "Terima kasih telah memberiku kebenaran." Malam harinya, saat ia duduk di teras bersama Bima, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Dari Danu. "Saya baru saja menelepon ayah. Saya menceritakan pertemuan kita. Untuk pertama kalinya, saya mendengar ayah menangis. Lalu saya menelepon ibu. Beliau marah besar dan memaki saya. Tapi untuk pertama kalinya, saya tidak merasa takut atau marah padanya. Saya hanya merasa kasihan. Terima kasih, Tante. Sekarang saya benar-benar bisa memulai cerita saya sendiri." Anindita tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Ia menunjukkan pesan itu pada Bima. Bima merangkulnya dan mencium puncak kepalanya.